Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Ledakan. Dengan suara memekakkan telinga, rune kuno segera menjadi terentang ketika rune pada Pillar of Life memasukinya untuk menyelesaikan misteri mendalam yang terkandung di dalamnya. Adegan ini menyerupai pembukaan harta kuno. Dengan ini, pilar menjadi lebih cerah, dan bahkan mengalami perubahan yang luar biasa. Tidak lama kemudian, karena disalurkan oleh pilar, rune menjadi kebenaran yang mendalam dan menghilang di dalam pilar karena semua makna mistiknya diserap. Setelah penyerapan yang sukses, tubuh Li Qiye tiba-tiba bergetar saat dia merasakan perasaan yang luar biasa indah. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Perasaan ini luar biasa karena dia lebih memahami gerbang Void pada saat ini. Mei Suyao memperhatikan ketika Li Qiye menghisap sajak kuno ke istana takdirnya. Dia hanya bisa mendesah dengan lembut, satu langkah yang salah kehilangan seluruh pertandingannya. Namun, Mei Suyao masih menjadi individu yang tiada taranya sehingga dia tersenyum dan memberi selamat kepada Li Qiye. Selamat, Saudara Li. Anda adalah orang pertama yang mendapatkan 3 daun muda dari World Tree, dan Anda bahkan mendapatkan rune kuno dari Void Gate. Kali ini, Anda mendapatkan kreasi yang jauh melebihi apa yang ditemukan oleh Kaisar Abadi Hao Hai. Li Qiye tertawa dan kemudian menatap Mei Suyao dengan cara yang mengesankan. Sekarang, bagaimana aku harus berkolaborasi dengan Anda? Tanpa belas kasihan memetik bunga. Pada titik ini, matanya berbinar saat dia berkata dengan serius, tapi bagimu, mati bukanlah nasib terburuk. Bagaimana kalau saya menanggalkan pakaian Anda? Atau mungkin aku harus memakanmu, lalu memenjarakan takdir sejatimu dan membatasi tubuhmu? Mungkin ini akan menjadi hal yang paling mengerikan bagimu. Ekspresi Mei Suyao sedikit berubah, namun rahmatnya yang suci dan mulia tetap ada. Cahaya abadi meliputi Mei Suyao seolah-olah dia adalah Dewi Transenden dari surga, tidak ada yang berani menodainya. Dia kemudian perlahan berkata, Saudara Li adalah pahlawan zaman modern, contoh generasi kita. Saya yakin Anda akan menentang melakukan sesuatu yang sangat vulgar. Suara tenang itu membawakan irama misterius. Meskipun dia dikurung oleh Li Qiye pada saat ini, auranya mencegah orang lain dari pikiran kotor dan tidak sopan terhadapnya. Hanya pikiran hormat yang akan tersisa. Gadis kecil, kamu benar-benar tidak tahu hidup dari kematian. Li Qiye memusatkan perhatian karena itu menjadi sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, True Fate Li Qiye melayang naik turun seolah-olah hendak membuka portal kuno yang akan meluas hingga kekekalan. Dia benar-benar berubah. Dia sekarang menunjukkan penampilan mata yang memberi kesan bahwa dia akan melahap 9 langit dan 10 bumi. Di depan matanya, semua di dunia ini menjadi sepele, langit dan bumi tidak ada artinya dan semua keberadaan hanyalah anjing. Di depan matanya, semuanya berubah. Tidak ada lagi perbedaan antara cantik dan jelek, juga kaya dan miskin. Apa yang dianggap suci dan murni semuanya menjadi asap yang menghilang di langit. Mei Suyao ngeri. Dia tidak hanya pintar tetapi juga seseorang yang luar biasa di generasi ini. Dalam sekejap ini, dia mengerti apa yang dianggap sebagai bahaya nyata, keganasan, kesombongan, dan kekejaman. Semua keajaiban, kejeniusan, keji semuanya sepele sebelum perubahan kepribadian Li Qiye yang tiba-tiba. Dia merasa bahwa dia ditelanjangi dengan tubuh telanjang seperti batu giok. Dan bukan hanya tubuhnya, dia bahkan merasa takdir sejati dan jiwa. Dibiarkan terbuka di depan matanya. Saat ini, seorang dewi, seorang putri yang bangga di surga seperti Mei Suyao menjadi seekor domba yang tak berdaya dalam menghadapi kematian, dan Li Qiye adalah tukang daging yang paling menakutkan di dunia ini selama berabad-abad. Tatapannya dapat menikmati semua hal dalam domain ini. Saat ini, dia adalah surga. Dia dengan acuh tak acuh dan tanpa emosi berkata, gadis, kamu masih sangat naif. Anda masih ingin menggunakan alaya dao untuk mempengaruhi saya saat ini. Anda ingin menjadi suci sehingga orang lain tidak berani mencemari Anda, tetapi Anda tidak dapat mempengaruhi saya. Alih-alih, Anda hanya menanyakan masalah. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan rasa takut. Li Qiye berbicara seperti penggaris dari langit di atas saat tangannya menggapai gaunnya.
Jangan, Mei Suyao berteriak kaget. Terlepas dari semua kualitasnya yang tiada taranya, dia tidak dapat berhenti mendekati Li Qiye. Tangan besar Li Qiye meraih puncak kembarnya dan dengan hati-hati bermain bersama mereka saat Mei Suyao bergetar. Dia menutup pikiran dan berusaha mempertahankan jantung yang teguh, tetapi mata iblis Li Qiye tampaknya memenjarakan jiwa dan pikiran. Di bawah belayan tangan yang tak kenal lelah, sepasang payudara yang indah terasa sebagai yang tertinggi sebagai penampilan Mei Suyao. Sedikit lebih besar terlalu besar, tetapi sedikit lebih kecil terlalu kecil. Payudara yang dibelai oleh tangan Li Qiye adalah karya paling sempurna di dunia ini, mereka akan mengumpulkan napas kagum yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, Mei Suyao ketakutan dengan perasaan aneh. Sebagai dewi yang dimuliakan, tidak ada yang berani mendekati dia, apalagi menyentuhnya dengan cara bermoral seperti itu. Sebagai perwakilan dari sekolah sungai abadi, jantung daunnya sama kuatnya dengan batu. Perasaan duniawi, seperti 7 emosi dan 6 keinginan, tidak dapat mempengaruhi Mei Suyao. Dunia biasa seperti sungai yang mengalir oleh batu talek, hatinya tidak akan sedikit pun. Tetapi pada saat ini, hatinya dipenuhi gelombang yang bergejolak, takdir sejati di penjara dan hatinya telah jatuh. Pada saat ini, 7 emosi dan 6 keinginan mempengaruhi hati daunnya. Setelah bermain dengan hati-hati, tangan Li Qiye merosot lebih jauh ke bawah yang membuat jantung Mei Suyao bergetar karena riak. Perasaan aneh dan mati rasa menyebabkan pikiran berdebar. Tidak, Mei Suyao berteriak panik. Ini adalah krisis terbesar yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Kematian tidak berarti baginya, alih-alih membiarkan hati daunnya dipukul oleh Li Qiye akan menjadi hasil terburuk yang mungkin. Mei Suyao yang selalu sakral dan melampaui batas, pada saat ini, tampak sangat halus dan penuh kasih sayang. Sementara dia bingung dalam ketakutan, Li Qiye menarik tangannya. Dia kemudian menepuk kedua tangannya dengan ekspresi tidak tertarik. Kemudian, dia memperbaiki pakaian Mei Suyao untuknya dan dengan santai melepaskannya dari penjara. Mei Suyao yang ketakutan tiba-tiba menjadi bingung dalam waktu yang lama. Li Qiye memenjarakan True Fate-nya jadi jika dia terus menyerang, jantung daunnya tidak akan bisa bertahan saat dia turun ke pesta. Namun, retret tiba-tiba Li Qiye membuatnya bingung karena dia tidak bisa melihat melalui dia. Jangan berdiri di sana dalam keadaan trans. Saya bukan seseorang yang menunjukkan belas kasihan kepada wanita, terutama musuh. Li Qiye dengan santai berbicara, saya tidak membawa Anda karena saya hanya bosan dengan tugas kering. Jika saya menginginkan wanita, maka bahkan jika mereka adalah peri dari 9 surga, saya masih bisa membuat mereka tunduk dan melemparkan tubuh mereka ke pelukan saya. Meskipun saya tidak keberatan memaksa mengambil seseorang, tetapi Anda tidak berada pada level yang akan memaksa saya untuk melakukannya. Jika aku membawamu dengan paksa, maka itu akan meningkatkan seleraku dengan beberapa level. Kata-kata Li Qiye hampir menyebabkan Mei Suyao muntah darah. Dia tidak tahu apakah kemarahan ini berasal dari rasa malu atau malu karena ada perasaan yang tak terhitung banyaknya yang merajalela di dalam hatinya. Gadis kecil, saya memiliki banyak metode berbeda untuk pekerjaan jika saya ingin mengajak kamu masuk. Aku bisa membuat kamu rela tetap di sisiku sebagai pelayan sehingga tidak perlu kekuatan. Li Qiye dengan santai berkata, namun, aku tidak memiliki hobi yang bengkok, sebaliknya, saya adalah seseorang dengan selera yang baik. Membawa Anda dengan paksa hanya akan menjadi noda pada catatan saya. Lalu, dalam hal ini, bukankah aku akan menjadi korban di sini? Pada akhirnya, Mei Suyao hanya bisa tersenyum pahit. Tidak peduli seberapa murni dan transendennya dia, mustahil dia untuk tetap tenang. Dia tidak peduli dengan penampilan luar, tetapi dia masih sangat percaya diri dengan kecantikan dan pesonanya. Dengan fitur dan temperamennya yang langka, dia benar-benar jenius yang tak tertandingi di zaman kontemporer. Bukanlah hal yang aneh untuk menyebut kecantikan nomor 1 di kota-kota 100 Timur. Banyak orang yang memujanya, dan para jenius yang tak terhitung banyaknya tidak ada yang mencapai jutaan juta hanya untuk mengikutinya. Bagi mereka, hanya untuk melihat senyumnya akan menjadi panen terbesar dalam kehidupan mereka. Namun, kata-kata Li Qiye telah memutarnya di sekitar. Setelah memanfaatkannya, dia benar-benar mengatakan bahwa dia adalah korban. Apakah ada keadilan di dunia saat ini? Jangan merasa begitu marah. Li Qiye meliriknya dan berkata,
Tidak mudah bagi sekolah Sungai Abadi untuk melatih pewaris seperti Anda, jadi karena pertimbangan leluhur Anda, saya akan memberi Anda sedikit peringatan. Jika Anda bergerak pada saya lagi, saya akan menelanjangi Anda dan menjual Anda ke tempat yang jauh, mengerti? Dorongan untuk muntah darah naik di dalam Mei Suyao. Kapan dia ingin bergerak melawan Li Qiye? Kedengarannya seolah dia adalah wanita mesum yang ingin mengambil keuntungan darinya. Bang, 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 pada saat ini, Void Gate tiba-tiba bergoyang-goyang. Terangnya redup menjadi ketika retakan mulai terbentuk. Jadi pada akhirnya, itu masih akan runtuh. Li Qiye memandang gerbang dan parkir. Ledakan. Gerbang Void tiba-tiba retak dan langsung pecah. Pada saat ini, tidak peduli apakah mereka berada di portal abadi atau di World Tree, atau bahkan di ruang aneh di dalam Void Gate, semuanya terpesona. Portal abadi adalah yang berikutnya runtuh karena semuanya menghilang. Semua orang terpanas, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi sehingga mereka hanya bisa diam. Saat mereka mendapatkan kembali pikiran mereka sudah berdiri di Akademi Dao Surgawi. Banyak dari mereka telah menggali di ayunan penuh sementara yang lain berada di dimensi lain untuk mempelajari Grand Dao misterius di pohon dunia, namun mereka tiba-tiba dikeluarkan dari lokasi masing-masing di dalam portal abadi. Tidak ada yang dibebaskan dari pengusiran yang tiba-tiba dan membingungkan ini. Apa yang terjadi? Banyak orang yang saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti. Pada titik ini, banyak orang menjadi gila karena marah. Beberapa saat yang lalu, mereka dengan bersemangat menggali untuk melihat apakah mereka dapat menemukan harta karun tertinggi. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak menjadi marah karena pengusiran yang tiba-tiba ini? Namun, apakah itu kemarahan dan kegilaan? Itu tidak ada artinya pada saat ini karena portal abadi telah runtuh. Raungan tiba-tiba dan lolongan yang tidak diinginkan di dalam akademi. Seorang siswa dengan marah berteriak, "Ya Tuhan, kembalikan kolam Gyoku. Saya hanya melihatnya dan tidak bisa mandi di dalamnya. Motherfucker, kompas surgawi saya. Saya hanya perlu menggali di tengah jalan dan tidak bisa keluar tepat waktu." Jeritan berbaring dengan gila. Astaga, apakah Anda menampilkan saya? Saya akhirnya berhasil masuk dan baru saja mulai mengumpulkan pohon dunia, namun Anda sudah mengusir saya. Aku akan mati karena amarah. Seorang keturunan dari kekuatan besar mengungkapkan keengganannya. Hanya dalam waktu singkat, tangisan yang tak terhitung jumlahnya mampu mengumpulkan simpati menggema di akademi. Beberapa menangis, dan beberapa orang benar-benar tertidur. Li Qiye dan Mei Suyao mendarat di puncak karena mereka juga dikeluarkan. Li Qiye membuka matanya dan berbicara tanpa kejutan, "Void Gate, aku akan menunggu hari ketika kamu membuka lagi." Mei Suyao hanya berdiri di samping tanpa berkata apa-apa. Meskipun dia masih di luar batas duniawi dengan kekudusannya, dia sekarang mengenakan warna tidak alami. Berkultivasi lebih rajin. Li Qiye meliriknya dan berkata, "Jangan buang waktu Anda dengan hal-hal semacam ini sepanjang hari. Meskipun titik awal Anda tidak salah, menjadi orang suci tidak cocok untuk Anda, dan itu terutama tidak cocok untuk Alaya Heavenly Fragrant Dao." Kaisar Abadi Xiu Sui tidak meninggalkan teknik ilahi ini sehingga keturunannya bisa berlarian menjadi orang suci. Jika Anda tidak mengubah cara Anda, suatu hari Anda akan menemukan bahwa Anda telah merusak kesempatan Anda untuk mencapai puncak. Mei Suyao balas menatapnya. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, ledakan besar tiba-tiba muncul ketika Akademi Surgawi bergetar ketika bumi mulai retak. Tidak baik. Li Qiye menjadi serius dan berkata. Dia mengabaikan Mei Suyao dan menghilang ke kedalaman akademi. Mei Suyao hanya bisa diam-diam menatap punggung Li Qiye saat dia pergi. Akhirnya, dia menghela napas dengan lembut dan melayang pergi. Gunung-gunung yang runtuh sungai mulai mengering. Tidak hanya mereka yang diusir dari portal menjadi khawatir, banyak ahli kekuatan besar di luar juga terkejut. Mungkinkah runtuhnya portal abadi sepanjang akademi? Seseorang melompat dari ketakutan dan segera melarikan diri dari akademi. Bagaimana jika akademi juga rusak seperti portal abadi? Maka mereka semua harus mati secara nikmat di sini. Namun, beberapa karakter hebat juga mempertimbangkan masalah yang berbeda. Mungkinkah pelindung ilahi dari akademi tidak dapat bertahan lagi? Salah satu dari mereka berbicara ketika sebuah kilatan muncul di matanya.
Sebelum ini, ada desas-desus bahwa pelindung ilahi dari Akademi telah menyerah pada iblis di dalamnya dan akan segera menghancurkan Akademi. Berita ini menciptakan gelombang besar, sehingga banyak orang yang bersekongkol melawan Akademi. Apa yang terjadi sesudahnya diketahui semua orang. Akademi menghancurkan rencana jahat dan membunuh semua pasukan mereka. Seiring dengan hilangnya 3 harta karun kehidupan Kaisar Abadi, 11 pakaian dalam tua mati di dalam Akademi. Rencananya akan merugikan kerugian besar dari pertempuran ini. Mereka memberikan seorang pengantin wanita dan juga kehilangan pasukan mereka di atasnya. 1. Idiom yang berarti menderita kehilangan 2 kali lipat setelah mencoba menipu musuh. Belakangan, banyak orang berspekulasi bahwa berita yang mengklaim bahwa iblis batin Realm God yang mengamuk hanyalah jebakan besar untuk memberi umpan pada ular, tinggalkan sarang mereka. Itu agar mereka yang memiliki niat jahat akan segera turun. Kejadian mendadak ini membuat orang berpikir tentang apa yang terjadi tahun lalu. Mungkinkah Dewa Alam benar-benar tidak bisa melakukannya? Beberapa cukup mencurigakan, namun tidak ada yang berani bergerak, seperti memasuki Akademi. Untuk spionase, nasib berbaring adalah contoh yang tak terlupakan. Dengan pelajaran menyakitkan yang terus-menerus mengingatkan mereka, tidak ada garis keturunan yang ingin melewati batas Akademi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kamu akhirnya kembali. Tepat waktu. Jika Anda tiba beberapa hari kemudian, kami pasti tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Nenek secara nenek moyang pribadi telah mengambil tindakan. Old Daoispeng menghela nafas lega setelah melihat Li Qiye. Li Qiye melihat ke atas dan melihat tangan seperti batu giok memegang bunga lotus abadi di atas tempat tinggal Dewa Realem yang sangat besar. Teratai abadi menuangkan setetes embun suci yang tak terhitung jumlahnya yang mampu menenangkan pikiran orang. Vegetasi menjadi subur sekali lagi seolah-olah musim semi telah tiba. Segalanya berkembang pesat. Magu terbentuk. Melihat tangan memegang teratai, kata Li Qiye sambil bergerak. Old Daoispeng berjanji dan menjawab, nenek moyang belum meninggalkan halaman abadi. Yang mulia leluhur terbangun karena situasi Dewa Alam yang semakin memburuk meskipun kami menggunakan senjata rahasia untuk menekannya. Kami tidak sanggup lagi menanggungnya beberapa hari terakhir ini, tetapi leluhur tiba-tiba datang untuk menyelamatkan. Pada saat ini, para lelaki tua dari Akademi dengan kuat tetap berada di pos mereka, tetapi mereka putus asa dan lelah. Tidak ada keraguan bahwa menenangkan Dewa Realem membutuhkan banyak kekuatan mereka. Apakah itu sukses? Hati Old Daoispeng tergantung pada seutas benang ketika dia bertanya pada Li Qiye. Dia tidak ingin mendengar kabar buruk karena jika Li Qiye tidak berhasil, maka masalah tentang Realem God akan menjadi benar-benar putus asa. Memang, kita akan masuk. Li Qiye menjawab dan kemudian segera masuk. Old Daoispeng sangat gembira saat dia mengikuti tepat di belakang Li Qiye sambil menghembuskan napas lega. Ini bisa menjadi berita terbaik bagi Akademi yang telah dia dengar dalam 2 tahun terakhir. Begitu Li Qiye memasuki kediaman Dewa Realem, dia menemukan bahwa tempat ini menjadi semakin sunyi. Seluruh bumi hangus dengan lava di mana-mana seperti akhir dunia telah datang. Jika kita tidak bisa, maka miliaran juta dari Akademi kita akan berubah menjadi pemain utama. Peng Daois tua berkata dengan getir. Li Qiye dengan tenang berkata, terus terang, Akademi Anda membawa ini pada dirinya sendiri. Anda seharusnya membuat pilihan lebih awal, baik menemukan waktu yang tepat bagi Dewa Alam untuk mati atau membiarkan kembali. Sayangnya, Akademi Anda menggunakan semua harta surgawi dan esensi abadi untuk memperpanjang umur. Dewa Realem telah dihapuskan pada nada leluhur Anda, tetapi suatu hari nanti, itu tidak akan lagi mampu menanggung saya. Jika tidak bisa mempertahankan kontrol itu sendiri, maka hasilnya akan menjadi ledakan. Kalian semua bisa membayangkan konsekuensinya pada saat itu. Peng Daois tua hanya bisa dengan canggung tersenyum pada omelan Li Qiye. Akademi memahami ini dengan sangat baik. Dewa Realem seharusnya tidak hidup sampai sekarang. Karena upaya Akademi dalam memperpanjang masa pakainya. Dewa Alam pernah berkata bahwa itu akan menjadi masalah di masa depan jika itu dihilangkan dalam nada, tetapi bagaimana mungkin Akademi membiarkan pelindung ilahi yang tak terpecahkan dari usia tua? Dengan perlindungannya, itu berarti tidak ada yang bisa menyentuh Akademi. Bahkan Kaisar Abadi yang hidup akan merasa sulit. Dewa Alam, dalam bentuk pohon pinusnya, nafas ketika Li Qiye tiba di lokasi yang dihapus.
Kondisinya jauh lebih serius daripada apa yang terjadi selama pertemuan terakhir mereka. Seluruh tubuhnya sekarang terbakar menjadi garing hitam seolah-olah disambar petir, kobaran api masih menyala. Mulailah. Li Qiye mengambil napas dalam-dalam dan berkata, Tao Tua Peng tidak berani ceroboh saat ia dengan cepat mengeluarkan mangkuk hartanya. Li Qiye menuangkan obat yang sudah disiapkan ke dalam mangkuk dan dengan hati-hati mengambil sebuah kotak untuk mengeluarkan daun muda dari pohon dunia. Saat dia mengeluarkannya, vitalitas yang agung dan tak berujung muncul. Daun ini dipenuhi pemuda yang akan menyebabkan orang lain merasa seolah-olah mereka 1000 tahun lebih muda hanya menghirup aroma segar ini. Daun muda dari pohon dunia. Legenda menyatakan bahwa hanya 3 dari mereka yang muncul setiap kali pohon dunia muncul. Ini adalah harta yang tak bernilai dan unik. Li Qiye dengan hati-hati menempatkan daun muda ini ke dalam mangkuk obat. Kemudian, dia mengeluarkan setetes air star miriat dari dalam botol. Di masa lalu, Li Qiye mengubah penulis abadi menjadi cangkir yang mampu menyimpan air bintang miriat. Kemudian, dia pergi ke kuil Dewa Perang untuk mengambil botol yang sebenarnya mampu menyimpan udara. Air bintang segudang. Peng Daois tua menjadi terengah-engah setelah melihat setetes air ini. Bahkan satu tetes akan didambakan oleh Kaisar Abadi, itu adalah sesuatu yang jarang terlihat di dunia ini. Dia ingin melihat seberapa banyak yang dimiliki Li Qiye, tapi sayangnya, Li Qiye sudah menyimpannya sebelum dia punya kesempatan untuk mengetahuinya. Begitu tetesan miriat star jatuh ke daun muda World Tree, daun itu mulai perlahan melebur menjadi obat. Gemuruh. Pada saat ini, Daois tua itu mengangkat mangkuk harta karun tinggi-tinggi saat ia dimuntahkan, air abadi seperti mata air ke tubuh pohon pinus Dewa Realem. Pada saat ini, pohon pinus menghitam mengeluarkan suara yang selaras dengan Dao. Cabang-cabang yang awalnya mati mulai mengirimkan rantai ilahi yang teratur seperti air terjun kecil yang mulai menyedot obat dengan sangat cepat. Ketika proses penyedotan ini berlanjut, lapisan kulit kayu yang menghitam mulai perlahan berubah. Itu mengupas seperti ular menumpahkan kulitnya. Pohon pinus minum semakin banyak obat, dan perubahannya menjadi lebih besar. Akhirnya, semua kulitnya yang menghitam jatuh ketika daun-daun baru muncul sementara cabang-cabang lama mengeluarkan vitalitas baru. Akhirnya, semua obat diserap oleh Dewa Alam. Sekarang, pohon pinus yang rimbun dan hijau muncul di depan Li Qiye dan Taoisme lama. Tidak ada yang akan pernah berpikir bahwa pohon pinus tua ini adalah Dewa Alam yang tak terkalahkan. Ledakan. Dengan ledakan, pohon pinus menembakkan lampu hijau tanpa akhir ke langit. Lampu hijau dipenuhi dengan kehidupan, seperti lautan, karena meliputi seluruh akademi. Banyak orang kagum pada kecemerlangan hijau di langit. Mereka menyembunyikan perasaan ini seolah-olah mereka hanya setetes air di tengah-tengah lautan luas. Di luar akademi, bahkan di antara wilayah luas kota 100 Timur, banyak orang merasakan vitalitas tanpa batas ini pada saat ini. Mata bawah tanah yang tak terhitung jumlahnya terbuka ketika Unding tua tersegel bangkit dari tidurnya. Pada saat ini, banyak eksistensi yang kuat merasakan vitalitas tanpa akhir yang mampu mencakup seluruh domain yang berasal dari akademi. Dewa Alam. Pada saat ini, banyak orang terguncang ketakutan. Mereka semua memiliki ekspresi terkejut, tidak peduli seberapa kuat mereka. Dewa Realem yang tak terkalahkan ini bukan hanya kata-kata kosong. Dewa Alam dan Dewa Bencana adalah dua dewa besar dunia Kaisar Fana. Mereka tidak perlu diberikan gelar karena mereka pantas mendapatkan gelar dewa sejati. Apakah ini ritual untuk memperbarui vitalitas seseorang? Seorang lelaki tua yang terkubur di bawah tanah kenyamanan ketika dia merasakan vitalitas yang tidak ada habisnya. Jika Dewa Alam memperoleh kehidupan baru, lalu siapa di dunia ini yang bisa menyentuh akademi? Bahkan Kaisar Immortal tidak akan berhasil. Gemuruh. Pada saat ini, perkembangan yang mengubah surga terjadi di akademi saat bumi yang retak mulai bersatu. Sungai yang rusak mulai mengalir lagi, dan gunung-gunung yang runtuh naik sekali lagi. Seolah-olah bumi itu sendiri sedang dibangun kembali. Kekuatan yang tak terpecahkan seperti itu membuat orang lain ngeri, dan para ahli merasa kaki mereka menyerah sebelum adegan yang tak terurai ini. Menghancurkan gunung dan sungai tidak sulit bagi karakter hebat. Namun, mengubah bumi atau membangun kembali dunia adalah sesuatu yang hanya mampu dilakukan oleh para dewa, dewa sejati, dan kaisar abadi yang legendaris.
Tempat tinggal Dewa Realem mengubah penampilan sepenuhnya. Bumi hangus yang membentang. Melihat adegan ini, Li Qiye menyatakan dengan beberapa perasaan, ini bukan hanya karena kekuatan besar Dewa Realem, pembuluh darah leluhur tak bertanding yang ditemukan di bawah tanah juga memainkan peran besar. Vena leluhur ini berasal dari sejumlah besar esensi surgawi. Siapa yang tidak menginginkan nada seperti itu? Bukan hanya sekedar kata-kata ketika orang mengatakan bahwa Dewa Alam dapat membela Akademi melawan Kaisar Immortal. Namun, itu bukan karena kekuatannya sendiri. Keagungan pembuluh darah leluhur berkontribusi besar dalam hal ini. Selama tubuh Realem Dewa yang sebenarnya tidak meninggalkan pembuluh darah leluhur, bahkan Kaisar Immortal yang secara pribadi mengambil tindakan tidak akan cukup untuk menghancurkan Akademi. Ini adalah alasan mengapa begitu banyak orang yang berbeda sejak dahulu kala bernafsu dengan Vena leluhur Akademi. Itu karena Vena ini mengumpulkan begitu banyak esensi surgawi di dunia Kaisar Fana. Siapapun yang mendirikan sekte mereka di atas nada ini akan memungkinkan generasi mendatang untuk menikmati manfaat ini bagi generasi yang tak terhitung jumlahnya. Baiklah, kita akan pergi hingga Dewa Alam dapat beristirahat. Setelah melihat akhir yang memuaskan dari bisnisnya, Li Qiye memberitahu Daois tua itu. Hehe, mungkin sudah waktunya bagimu untuk mengembalikan gunting karmik api ke akademi kita. Daois tua itu menggosok kedua tangan bersama dan dengan gembira tersenyum. Li Qiye menatap dengan satu mata dan dengan acuh tak acuh berkata, "Oh, mengapa kamu begitu khawatir? Dapat dikatakan bahwa saat ini, akademi Anda telah sangat diuntungkan. Dewa Alam menyerap begitu banyak vitalitas dari pohon dunia. Jika Dewa Alam tidak dapat secara pribadi menyerap semua itu, maka itu akan disalurkan kembali ke pembuluh darah leluhur. Belum lagi, Dewa Realem juga menyelamatkan." Daois Peng tua menggosok tangannya saat dia tersenyum berkata, "Hehe, tentu saja. Akademi kami sangat berterima kasih kepada Nobel Li muda." Lalu dia dengan canggung melanjutkan, "Tapi itu masalah yang berbeda, kan? Taoisme lama ini telah menamparkan dadaku dengan percaya diri di depan saudara-saudaraku dan menjamin bahwa..." Setelah melihat penampilan Tao lama itu, Li Qiye tertawa dan melemparkan kotak harta karun yang berisi gunting karma api padanya. "Ambillah, aku hanya bercanda denganmu. Jika saya ingin harta akademi, saya tidak akan memilih gunting. Bagi saya, jika saya ingin mengambil sesuatu, maka itu haruslah sesuatu pada tingkat Chaos Cauldron atau sesuatu dari Aula Era Kaisar. Terlebih lagi, saya akan mengambil semuanya. Sepasang gunting Karmic Flame yang biasa seperti itu tidak layak untuk bertindak secara tidak masuk akal. Itu akan menjadi penghinaan bagi karakter saya." Setelah mengatakan itu, Li Qiye menggosok dagunya sambil menunjukkan ekspresi kontemplatif. Pernyataan ini membekukan ekspresi Daois tua itu. Akhirnya, dia menjawab dengan senyuman tanpa ekspresi, "Hahaha. Lelucon yang nobel terlalu lucu. Akademi saya hanya tempat kecil, jadi bagaimana kita bisa melihat yang nobel?" Li Qiye melirik Tao tua itu, dan berkata dengan santai, "Tidak harus. Mungkin ketika Void Gate terbuka lagi, aku harus meminjam beberapa senjata rahasia akademi untuk digunakan." Ini membuat kulit kepala Daois lama tergelitik. Meskipun akademi itu memang kuat, Li Qiye memberikan perasaan aneh seolah-olah akademi tidak bisa menekannya. "Jangan khawatir, jika saya meminjam harta Anda, maka saya akan mengembalikannya tepat waktu dengan sopan santun sehingga tidak akan sulit untuk meminjam lebih banyak di masa depan." Li Qiye berkata sambil tertawa. Taoisme tua itu sibuk tersenyum untuk membahas olok-olok Li Qiye, ya, memberi mereka kembali setelah meminjam mereka akan membuat transaksi di masa depan lebih mudah. Akademi saya pasti akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Nona muda Li, sejak gerbang Void dibesarkan, saya punya pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Saya harap Anda akan menghilangkan kebingungan saya. Dengan itu, Tao lama itu muncul dengan kehausan akan pengetahuan. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum menjawab, "Kamu benar-benar tahu bagaimana mendorong masalah ini. Tunggu sampai hari itu, maka kita bisa memanas lagi. Saat ini, saya tidak tahu apa-apa." Selesai berbicara, Li Qiye berbalik dan pergi. Taoisme lama itu tidak bisa berbuat apa-apa, jadi dia hanya bisa tersenyum. Dia tahu bahwa Li Qiye tahu sesuatu tentang gerbang Void siapa, tapi Li Qiye tidak ingin memberi tahu pun. Peng Tao tua dan akademi tidak tahu banyak tentang gerbang Void.
Bagaimana mungkin akademi tidak ditangkap oleh salah satu dari 9 harta karun surgawi yang besar? Banyak orang bijak dari akademi yang merisetnya, tetapi mereka semua kembali dikalahkan tanpa hasil apapun. Pesta berakhir setelah portal yang abadi itu runtuh. Bencana akademi telah berakhir, jadi itu mulai menyambut kembali para siswa yang dievakuasi sebelumnya. Banyak pembudidaya muda dari seluruh dunia pergi bersama senior dan sekte mereka, dan banyak siswa juga pergi sejak mereka hanya datang ke portal abadi dan tidak memohon dao. Sekarang setelah pesta selesai, mereka kembali ke rumah. Namun, ada juga sejumlah besar murid dari sekte-sekte besar yang memutuskan untuk tinggal di akademi. Beberapa bahagia dan ada yang sedih sekarang karena acara portal abadi telah berakhir. Beberapa berhasil sementara yang lain mengeluh dengan kesedihan. Namun demikian, acara ini telah mengubah banyak orang, terutama para pembudidaya muda dengan awal yang rendah hati. Setelah mendapatkan kekayaan mereka sendiri, nasib mereka telah berubah dan beberapa akan mencapai jalan panjang dan tak berujung dari dao. Tentu saja, hal semacam ini tidak biasa. Portal akademi yang tak terduga oleh waktu telah dibuka berkali-kali melewati banyak generasi dan telah mengubah nasib banyak orang. Namun, beberapa hal masih jauh dari selesai, seperti Void Gate yang tidak diketahui. Meskipun semakin banyak orang muda yang tidak mengetahui hal itu, mereka menceritakan kisah itu kepada tokoh besar dan leluhur di sekte mereka setelah mereka kembali. Mereka yang tahu sedikit dan memo tentang gerbang terkejut dan mulai bertanya tentang masalah ini. Sesuatu dari legenda benar-benar muncul, jadi bagaimana mungkin tembakan besar ini tidak berhasil? Hanya 4 orang yang berhasil sampai ke ruang gerbang Void, dan mereka adalah Li Qiye, Mei Suyao, Jikong Wudi, dan Zi Chuining. Namun, Zi Chuining dan Jikong Wudi bertarung tepat di luar gerbang. Pada saat ini, banyak orang berspekulasi bahwa kreasi di dalam Void Gate diperoleh oleh Mei Suyao atau Li Qiye, dan kemungkinan besar itu ada di dalamnya dengan keruntuhan portal yang tak lekang oleh waktu. Setelah acara portal abadi setelah usai, Mei Suyao meninggalkan akademi dan kembali, sendirian, ke sekolah sungai abadi. Tindakannya menghasilkan lebih banyak keamanan dan perkiraan dari kekuatan besar. Banyak yang berasumsi bahwa Mei Suyao memperoleh kreasi hebat yang memiliki koneksi hebat ke Void Gate. Mayoritas tidak berani bertanya karena takut dari kekuatan sekolah sungai abadi. Namun, ada orang-orang yang tidak menyerah dan menggunakan metode yang berbeda untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, terutama pakaian lama. Li Xuangyan dan gadis-gadis lain juga kembali dengan aman bersama dengan banyak murid pembersihan dupa yang dikeluarkan dari portal yang tak lekang oleh waktu. Setelah acara selesai, Li Qiye tidak membiarkan murid pembersihan dupa atau murid 9 orang suci tetap tinggal di kota 100 Timur. Ini bukan wilayah sekte mereka, jadi Li Qiye mengatakan kepada akademi untuk membuka portal dao sehingga para murid bisa kembali. Hanya Li Xuangyan dan Chen Baojiao yang tinggal di sisinya. Perjalanan ke pohon dunia ini membuat mereka semua berkreasi, yang paling bersemangat adalah Little Autumn. Itu kembali dan segera tiba-tiba ketika melihat Li Qiye, sial, aku tidak tahan lagi. Saya akan kembali ke dunia saya untuk hibernasi. Setelah mengatakan itu, segera menghilang menjadi ketiadaan. Seluruh tubuhnya berwarna keemasan seolah-olah memakai baju zirah. Yang lain tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah cacing sama sekali. Li Qiye menganggukkan kepalanya dan mengerti bahwa Little Autumn telah mendapatkan ciptaan yang hebat. Itu seperti seekor ikan mas yang melompati gerbang naga. Itu adalah lompatan kualitatif dalam esensi klasiknya. Si Kong Tutian tidak kembali untuk melihat Li Qiye. Rumor mengatakan bahwa setelah dihembuskan keluar dari portal yang tak bocor oleh waktu, ia tidak punya waktu untuk mengenakan penyamaran sehingga orang lain mengenalinya. Sekelompok ahli dari kota 100 Timur mengusirnya keluar dari akademi. Li Qiye hanya bisa tenang setelah mendengar pesan ini. Bocah kecil ini mencuri dan menipu semua orang di semua tempat, dan ia bahkan menggali kuburan leluhur orang lain. Suatu hari, si Kong Tutian pasti akan jatuh ke tangan orang lain. Bing Yuxia juga kembali untuk mengucapkan selamat tinggal bersama Ye Chuyun dari Pure Lotus School. Bing Yuxia melihat ke arah Li Qiye dan dengan sombong menyatakan, setan kecil, saya menemukan ciptaan yang hebat sehingga saya akan pergi ke berkomunikasi jauh sekarang. Tunggu sampai saya keluar, maka, saya pasti akan menjatuhkan Anda betu buruk sehingga Anda tidak akan bisa memasuki siklus pembuatan.
Menepuk, Li Qiye menamparkan pantatnya yang harum sebagai pengganti jawaban. Lalu, dia berkata sambil tersenyum, kamu ingin menurunkanku. Dalam hidup Anda, hal itu tidak mungkin terjadi. Lain kali saat kamu bertemu denganku, kamu lebih baik mengenakan pakaian wanita, atau aku akan menelanjangi kamu. Setelah digoda oleh Li Qiye, Bing Yuxia dengan marah melorot dan pergi dengan jengkel. Dibandingkan dengan kesombongan Bing Yuxia, Ye Chuyun jauh lebih lembut dan penuh perhatian. Sebelum pergi, dia secara khusus mengundang Li Qiye ke Pure Lotus School sebagai tamu. Hal penting lainnya adalah gerbang roar singa pergi semalaman, jadi sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal. Qi Xiaodi tidak pernah bertemu kakeknya, dia hanya mendapat pesan dari murid lain. Li Qiye berencana untuk bertemu dengan kakek Qi Xiaodi, tetapi dia kehilangan kesempatan karena tiba-tiba mereka tiba-tiba mengeluarkan suara. Ternyata Qi Xiaodao juga memperoleh kreasi yang cukup besar di dalam portal abadi. Sang penguasa singa takut diikuti, maka ia membawa Qi Xiaodao dan sekelompok murid untuk diam-diam pergi semalaman. Lagi pula, di mata Raja Kerajaan, gerbangnya masih sangat lemah. Jika ada yang ingin mencuri kreasi Qi Xiaodao, gerbang tidak akan bisa melindunginya, jadi ini memicu keguguran semalaman secara rahasia. Li Xuangyan, Chen Baojiao, dan Qi Xiaodi tetap tinggal bersama dengan Li Qiye di akademi. Mereka tidak punya rencana untuk segera pergi. Perjalanan ini memberi mereka waktu panen yang cukup, masing-masing dari mereka menemukan sebuah kreasi. Li Xuangyan memperoleh mahkota harta karun dari es misterius, jadi dia memberikannya kepada Li Qiye untuk dilihat. Setelah pengamatan yang cermat, Li Qiye berkomentar, luar biasa. Daripada menyebut mahkota, itu lebih dari serangan tertinggi. Itu bukan harta, dan akan lebih akurat untuk menggambarkan akumulasi yang dibentuk oleh Grand Dao. Hal ini sangat tepat untuk Anda, tetapi itu tergantung pada Anda untuk mengekstrak potensi masa depan. Li Xuangyan tersenyum seperti aprikot yang sedang mekar penuh. Dia tidak bersemangat dan mempertahankan postur tenang yang sangat menyenangkan. Karena dia telah mengikuti Li Qiye begitu lama, dia menjadi terinfeksi dengan gayanya dan sepertinya tidak pernah terkejut meskipun masalahnya selalu tenang dan tenang. Li Xuangyan dan Chen Baojiao berbeda tentang masalah ini. Chen Baojiao adalah gadis yang kuat dan kompetitif. Selama berada di sekolah suci pilar permata, dia sangat tidak bahagia meskipun memiliki kecantikan yang mulia dan tertinggi. Namun, setelah mengikuti Li Qiye, dia menjadi lebih bersemangat. Baginya, bahkan jika langit akan jatuh, Li Qiye akan memikulnya. Dengan demikian, dia menjadi jauh lebih lincah. Chen Baojiao memperoleh kreasi hebat dari World Tree dalam bentuk teknik. Setelah memeriksanya, Li Qiye mengucapkan kata-kata pujian, hal ini akan membuka jalan Anda di masa depan, apakah Anda ingin mengikuti jalan surga atau jalan era agung, itu terserah Anda. Bisakah saya benar-benar memilih yang mana? Chen Baojiao bertanya dengan penuh emosi. Dia mati-matian dan sungguh-sungguh melatih lebih dari orang lain, tetapi bakatnya lebih lemah dibandingkan dengan Li Xuangyan, jadi setelah mendengar kata-kata Li Qiye, bagaimana mungkin dia tidak menjadi emosional? 1. Jalur surga dan jalur era agung akan dijelaskan di masa depan, tetapi terus membaca jika Anda ingin tahu apa itu sekarang. Jalan surga adalah jalan menuju kaisar abadi, dan jalur era agung adalah jalan menuju paragraf berbudi luhur yang tinggi. Li Qiye tertawa dan dengan lembut menamparkan kepalanya, dengan Grand Dao yang telah saya ajarkan kepada Anda bersama dengan fisik musim semi abadi tirani Anda, selama hati Dao Anda tetap teguh dan Anda berlatih keras, tidak akan sulit bagi Anda untuk berjalan di jalan manapun. Teknik ini hanya akan membantu fondasi masa depan Anda menjadi lebih stabil. Bahkan tanpa itu, kamu masih bisa mencapai puncaknya. Tentu saja aku percaya pada Yang Nobel. Chen Baojiao mendengus dan berkata dengan pesona yang mempesona. Dia hanya punya satu alasan untuk mengungkapkannya, keindahan seperti banjir bencana bagi kerajaan dan warganya. 2. Di Tiongkok kuno, banjir adalah masalah besar, sehingga menampilkan keindahan yang mampu memikat raja dan para pejabat, menciptakan politik sebagai bentuk bencana alam. Tentu saja, ini adalah interpretasi saya sendiri tentang frasa tersebut, asal historisnya mungkin berbeda. Qi Xiaodi memperoleh Grand Dao di dalam World Tree setelah dia dipindahkan ke tempat di mana sebuah suara abadi berkhotbah Grand Dao. Setelah mendengarkan, sebuah tulisan suci terbentuk dalam pemahaman.
Setelah kembali, dia dengan cepat menyalinnya dan berkonsultasi dengan Li Qiye sehingga dia bisa membantu. Dibandingkan dengan Li Xuangyan dan Chen Baojiao, dia jelas kurang percaya diri. Dia tidak bisa disalahkan karena dia sangat percaya diri sebelumnya dalam hal kecantikan dan bakatnya. Tetapi setelah mengikuti Li Qiye dan memperluas wawasannya, dia menemukan bahwa dunia itu luas dan tak terbayangkan, tempat misterius. Ini membuatnya takjub. Sebelumnya, dia hanya kenari kerajaan di gerbang Roar Singa. Meskipun telah mengalami realisasi ini, dia tidak berkecil hati dan mendambakan perubahan. Dia berusaha lebih keras untuk mempelajari Dao untuk mengikuti jejak Li Qiye. Cita-citanya adalah mengejar Li Qiye suatu hari. Bahkan jika dia tidak bisa berjalan bersamanya, dia tidak berharap bahwa dia akan tinggal di tempat yang sama saat dia melangkah lebih jauh ke depan. Ini bukan Dao biasa, itu adalah Dao ilahi. Anda telah menemukan kreasi yang hebat. Selama Anda terus maju, suatu hari Anda akan diberikan gelar God King seperti leluhur Anda, seseorang yang sebanding dengan dewa sejati. Ketika hari itu tiba, pencapaian Anda akan jauh lebih besar daripada dewa-dewa palsu itu. Li Qiye membaca dengan teliti cucu agung dan memuji Qi Xiaodi. Qi Xiaodi sangat bersemangat setelah mendengar pujiannya. Baginya, tidak ada yang sebanding dengan pujian dari Li Qiye. Akhirnya, ia mengoreksi satu atau dua hal untuknya bersama dengan menjelaskan beberapa mistisisme, menghasilkan manfaat besar baginya. Dao ilahi seindah ini bukan apa-apa untuk Li Qiye. Sepanjang zaman, Li Qiye telah melihat terlalu banyak Grand Dao, apakah itu Dao Kaisar Immortal, Dao Dewa Sejati, atau bahkan Grand Dao misterius dari era legendaris, semua telah dibaca olehnya. Namun, upaya dan kemajuan Qi Xiaodi yang terlihat jelas mendapat dukungan Li Qiye. Jika dia masih bertindak sebagai kenari emas seperti sebelumnya, maka Li Qiye tidak akan menyia-nyiakan begitu banyak usaha untuk mengajarinya. Salah satu dari mereka mencoba yang terbaik untuk maju sementara yang lain dengan senang hati mengajarkannya dengan harapan bahwa dia dapat mencapai puncak seperti leluhurnya, sang leluhur. 100 pertarungan God King. Biasanya, Zi Chuining juga mengunjungi dan bertemu Li Qiye di sebuah ruangan bersama mereka. Dia mengambil napas dalam-dalam dan dengan serius mengeluarkan sebuah kotak. Kotak ini dikunci dengan naga hitam yang menempati ruang di atas. Zi Chuining tahu bahwa kotak ini secara pribadi disegel oleh leluhurnya, Raja Naga Hitam. Secara logistik, di dunia ini, hanya leluhurnya yang bisa membuka segel kotak ini. Li Qiye menerima kotak itu dan membuka istana takdirnya untuk mengungkapkan takdir sejati. Dalam lautan ingatannya, riak tiba-tiba muncul, menyalakan dua lampu abadi ke kotak. Setelah ini, naga hitam di kotak itu tiba-tiba hidup dan melilit lengan Li Qiye. Zang, zang, zang. Naga hitam berubah menjadi mantra, dan semua mantra disediakan menjadi satu halaman tulisan suci abadi. Tiba-tiba, halaman ini memasuki lautan kenangan Li Qiye. Sebuah tulisan suci abadi muncul dalam lautan kenangan, dan kenangan yang sebelumnya dihapus muncul secara keseluruhan. Selanjutnya, tulisan suci ini memasuki kedalaman pikiran. Setelah menyerap ingatan lengkap ini, pikiran Li Qiye menahan nada emosi yang tak tertandingi, menyebabkan dia mendesah dengan lembut. Kitab suci abadi surgawi ini diciptakan setelah Li Qiye melakukan upaya yang tak terhitung jumlahnya. Dapat dikatakan bahwa selama berabad-abad yang tak terhitung jumlahnya, setelah ia memperoleh fisik scripture, ia selalu berusaha menciptakan mukjizat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah jutaan tahun melakukan berbagai upaya dan penelitian, ia akhirnya berhasil dengan Raja Naga Hitam. Dia telah menciptakan keajaiban yang belum pernah dilihat sebelumnya oleh orang lain. Satu pemikiran menciptakan banyak tubuh. Li Qiye dengan lembut menghela napas dalam pemikirannya. Melalui usaha yang sulit selama bertahun-tahun, dia akhirnya menciptakan tulisan suci abadi yang paling tiada taranya di dunia ini. Melihat adegan ini, Zi Chuining tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia mengeluarkan kotak ini dari desa laut kecil dan cukup terkejut karena disegel oleh leluhurnya secara pribadi. Harga barang di dalam hanya bisa dibayangkan. Tapi pada saat ini, nilai sebenarnya dari kotak ini bukan dengan barang di dalamnya, itu ada di dalam segel naga hitam. Kotak itu sendiri hanya tipuan untuk membodohi orang lain. Benar, ini adalah bagian yang penting. Li Qiye memperhatikan pikiran Zi Chuining dan mengangguk, selain itu, di luar leluhurmu,
hanya aku yang bisa membuka segel kunci ini. Ada apa? Zi Chuining tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Li Qiye tidak langsung menjawabnya. Dia hanya tersenyum, sepanjang hidup, apa seni leluhurmu yang paling kuat? Pelindung surga Dao. Zi Chuining segera menjawab tanpa ragu-ragu. Faktanya, Dao pelindung surga leluhurnya bahkan ditakuti oleh Kaisar Immortal. Salah. Li Qiye menahannya dan berkata, Heaven Protector Dao adalah sesuatu yang kemudian diteliti nenek moyangmu untuk pergi ke belakang sesuatu untuk keturunannya. Nenek-nenekmu tidak terpecahkan bukan karena surga pelindung Dao-nya, tetapi karena dual immortal fisiknya. Fisik abadi ganda. Setelah mendengar ini, dia menjadi tertegun sejenak. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, tetapi dia tidak berani mempercayainya lagi. Itu benar, satu tubuh dengan dua fisik immortal, dua grand menyelesaikan immortal fisik. Li Qiye mengangguk dan menyatakan, One Thought Kriting Myriad fisik ini adalah tulisan suci abadi yang diciptakan oleh Li Qiye setelah dia menghabiskan keabadian penelitian, dan dia menggunakan tulisan suci ini pada Raja Naga Hitam. Tidak mungkin, Zi Chuining mengutarakan pikirannya. Pada saat ini, dia terkejut meskipun dia telah melihat banyak mukjizat sebelumnya. Li Qiye mengungkapkan senyum lebar dan berkata, tapi leluhurmu memungkinkan. Dia adalah satu-satunya di seluruh zaman yang memiliki 2 kali lipat Grand Immortal fisik ini adalah kebanggaannya. Ini, bagaimana mungkin? Zi Chuining membeku untuk sementara waktu. 1 Grand Finish Immortal fisik sudah tidak terjangkau. Legenda menyatakan bahwa paragon berbudi luhur yang kuat dengan pencapaian hebat immortal fisik sudah bisa melawan Kaisar Immortal. Keberadaan macam apa seseorang dengan dual immortal fisik? Sejak dahulu kala, tidak ada yang pernah mendengar tentang seseorang yang membudidayakan dua fisik abadi yang berbeda karena itu adalah hal yang mustahil karena hanya memiliki satu tubuh. Nenek-nenekmu adalah seorang tiran selama 3 generasi. Kaisar abadi Qianli, Kaisar abadi Yintian, dan kemudian, bahkan kehendak surga Kaisar abadi Takong terkoyak oleh leluhur Anda. Apakah Anda berpikir surga pelindung Dao Anda cukup untuk menanamkan rasa takut pada Kaisar abadi? Li Qiye berkata sambil tersenyum. Zi Chuining yang bingung tidak bisa mengatakan apa-apa. Semua orang tahu bahwa kehendak surga terbelah dalam pertempuran pamungkas itu. Tidak masalah siapa yang menang atau kalah karena mencabik-cabik kehendak surga sudah merupakan keajaiban bagi zaman itu. Tanyakan kepada surga, siapa sebenarnya yang bisa melakukan perbuatan seperti itu. Sangat sedikit orang yang mengetahui tentang rahasia ini. Bahkan hanya Guzun dan beberapa lainnya di kota pelindung surgawi Anda yang tahu tentang ini. Li Qiye dengan acuh tak acuh berkata, 1. Pengingat, Guzun adalah leluhur tertinggi dari kota pelindung surga saat ini. Zi Chuining menjadi tenang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Li Qiye. Lalu dia bertanya, bagaimana kabarmu? Untuk leluhurku, saya bukan anak leluhur Anda yang tidak sah juga saya bukan keturunan yang disegel olehnya untuk muncul pada saat ini. Li Qiye tersenyum dan tahu bahwa Zi Chuining akan berpikir bahwa inilah masalahnya. Dia memegangi kepalanya untuk berkata, nenek-nenek moyangmu hanya mencintai satu orang sepanjang hidupnya. Zi Chuining menarik napas dalam-dalam dan enggan bertanya tentang masalah misterius ini yang tidak dapat diselesaikan oleh siapapun. Keluarkan tombak naga hitam, perintah Li Qiye. Zi Chuining memberikan tombak naga hitam kepada Li Qiye tanpa banyak berpikir. Kleng, tombak naga hitam di tangan Li Qiye berubah menjadi tombak darah immortal. Li Qiye menatapnya dan berkata, Anda harus memahami sesuatu. Anda tidak mengikuti Dao pelindung surga nenek moyang Anda di usia muda karena, di jalan Anda, Heaven Protector Dao hanyalah daun di cabang. Apakah Anda tahu alasannya? Saya mendengar bahwa itu adalah kehendak leluhur. Bahkan, dia tidak mengerti mengapa leluhurnya menyatakan dia sebagai pewaris meskipun mereka terpisah 30.000 tahun. Mungkinkah leluhur itu bisa ilahi masa depan? Li Qiye hanya tersenyum dan tidak mengungkapkan kebenaran. Pada saat ini, sebuah riak muncul di benak ketika hukum universal muncul di dahi dan melesat ke tombak darah abadi. Kecemerlangan sanguin tiba-tiba muncul di tombak. Kecemerlangan ini dan hukum universal Li Qiye datang bersama-sama dan berubah menjadi rune abadi yang terukir di tubuh tombak. Mendering, Li Qiye menggenggam tangannya, dan Blood Spear Immortal berubah menjadi hitam. Tombak naga sekali lagi.
Dia mengembalikannya ke Zi Chuining dan kemudian berkata, Grand Dao Darah Tombak Immortal adalah jalan masa depan yang benar untuk Anda. Suatu hari, Anda akan berdiri di puncak dan dapat membunuh para dewa dan setan. Hati-hati mempelajarinya. Ketika suatu hari tiba di mana Anda tumbuh ke tingkat seperti itu, jika ada makhluk abadi di dunia ini, maka Anda akan dapat membunuh mereka. Setelah mendengar ini, Zi Chuining tidak bisa mencegah dirinya menunjukkan keherannya. Membunuh makhluk abadi. Kata-kata ini bukan hanya dari legenda, juga tidak berlebihan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tidak mengolahnya? Tombak darah abadi adalah senjata yang tidak ada duanya dan jalan pembunuhan abadi adalah dao paling ganas, tapi Li Qiye mengembalikannya. Jika itu orang lain, pasti mereka akan menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Li Qiye terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengucapkan, aku sudah lelah. Satu jawaban dengan banyak makna, tetapi itu tidak penting apakah Zi Chuining memahami makna yang tersirat atau tidak. Tombak ini ternoda oleh darah abadi melalui banyak keturunan. Masa lalu terlalu berat dan Li Qiye tidak ingin mengingatnya, jadi dia tidak suka menyimpan tombak di sisinya. Zi Chuining menyingkirkan tombak dan pergi dengan diam-diam. Namun, sebelum dia pergi, Li Qiye bertanya, bagaimana pertempuranmu dengan Ji Kong Wudi? Dia memang layak menjadi keturunan Kaisar Immortal Takong. Zi Chuining menjawab, itu sayang sekali bahwa sebelum pemenang dapat ditentukan, kami diusir dari ruang angkasa. Dia sudah pergi ketika saya mendarat di luar. Jika kita bertarung lagi, aku pasti akan mengalahkannya. Itu hal yang biasa. Li Qiye tersenyum dan berkata, tombak darah immortal Anda bahkan dapat menembus tenggorokan Kaisar Immortal, jadi keturunan belaka bukanlah apa-apa. Lain kali, gunakan tombak darah immortal alih-alih tombak naga hitam. Zi Chuining mengangguk dan pergi. Namun, dia masih tinggal di Akademi Dao Surgawi. Ketika menarik perhatian, dia tepat di belakang Mei Suyao dan Ji Kong Wudi. Dan setelah mereka berdua meninggalkan akademi, Zi Chuining menjadi pusat perhatian. Namun, berbeda dengan Mei Suyao dan Ji Kong Wudi, Zi Chuining adalah orang yang menginjak jalan sepi dengan aura meneror, jadi tidak ada yang berani mendekatinya. Mei Suyao datang ke dunia ini untuk memasak dan berkhotbah tentang Dao. Dapat dikatakan bahwa kemanapun dia pergi, tempat-tempat seperti itu menjadi ramai. Ji Kong Wudi memiliki keinginan untuk memerintah dunia ini sehingga dia dengan sengaja merekrut banyak pengikut. Jalannya selalu memiliki kekuatan yang besar. Namun, Zi Chuining menginjak sendirian. Siapapun yang ingin dekat akan menjadi terengah-engah dari auranya. Gelarnya sangat cocok bersamanya. 2. Zen bisa berarti tenang, menekan, menjaga. Saya memilih Heaven Protector pada awalnya sehingga saya tidak akan mengubah nama sekarang, tetapi nama itu juga berarti Heaven Suppressing Goddess. Di luar pertemuan dengan Li Qiye, dia jarang menunjukkan dirinya selama tinggal di akademi. Meskipun dia sombong, tidak ada yang berani membayangkannya. Belum lagi generasi muda, bahkan garis keturunan besar tidak akan mau menjangkau kota pelindung surga. Setelah Zi Chuining pergi, Li Qiye tinggal di kamarnya untuk bermeditasi. Keenam istananya tampak membentuk wilayah yang dipimpin oleh istana raja. Nasibnya yang sebenarnya di dalam istana induk seperti tiran dari wilayah ini mulia dan tidak terjangkau karena mencakup 9 surga ini. Dapat dikatakan bahwa dalam domainnya, takdir sejati ini adalah puncak dari semua keberadaan, dan satu pemikirannya mampu menentukan hidup dan mati. Yayasan Dao yang dibangun oleh 6 varian Peng Kun adalah agung dan tak terbatas. Kadang-kadang, itu akan berubah menjadi benteng abadi, istana ilahi, atau Kun Peng raksasa. Ia terbang dan melindungi True Faith. Ini berbeda dari yayasan-yayasan sebelumnya. Hukum universal menjadi perintah ilahi yang mampu menciptakan dunia ilahi dan menyampaikan kedalaman mendalam dari segudang Dao. Masalah yang lebih mengejutkan adalah bahwa yayasan-yayasan ini dipenuhi dengan energi purbakala seolah-olah diciptakan sebelum zaman pembentukan langit dan bumi. Yayasan Dao ini jauh lebih sempurna dan mistis. Itu menunjukkan tanda-tanda menjadi satu, seolah-olah Grand Dao Li Qiye juga berubah menjadi satu kebenaran soliter yang tanpa cacat atau cacat. Yayasan Dao ini sepertinya tidak diciptakan setelah langit, tetapi lebih seperti itu secara alami terbentuk. Siapapun akan terkejut setelah melihat fondasi Dao seperti itu. Tidak peduli seberapa hebat jeniusnya,
mereka akan memiliki kelemahan tertentu ketika berada di jalan menuju Grand Dao. Pada akhirnya, Grand Dao itu panjang dan sulit, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa masalah tidak akan terjadi. Spoiler titel sama dengan 355 teaser malam ini adalah judul beserta satu frase. Li Qiye terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Aku sudah lelah," bocoran. Namun, Yayasan Li Qiye berusaha untuk mencapai kesempurnaan. Tidak ada yang lebih berpengalaman darinya dalam hal berpikir karena dia telah melatih banyak karakter yang tak terkalahkan, termasuk Kaisar Immortal. Sejak awal, dia bertujuan untuk yayasan cacat yang bebas cacat. Setelah terbakar di Worldly Prime Liquid, fondasi Dao-nya disempurnakan lebih jauh, menyebabkannya menuju ke arah fondasi Dao alami yang dibentuk oleh dunia itu sendiri. Tanpa cairan ini, fondasi Dao-nya masih akan memiliki cacat meski sudah mendekati sempurna. Mungkin suatu hari, itu akan menjadi satu dengan Grand Dao melalui proses alami. Belum lagi itu juga dipenuhi dengan kekacauan primordial yang hanya ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Kekuatan primordial ini mencabik-cabik semua benda untuk menciptakan 6 Dao baru dan 3000 dunia. Kunpeng yang dibentuk oleh Yayasan Dao ini terbang di sekitar ketika kekuatan primordial itu mengalir ke bawah seperti air terjun. Kekacauan primordial yang tak berujung seperti lautan yang menenggelamkan takdir sejati. Ini bukan lagi 6 varian Kunpeng karena Kunpeng telah mengalami perubahan kualitatif. Itu harus disebut primordial Kunpeng, sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Sebuah tulisan suci abadi muncul di lautan. Ingatannya, ini adalah One Thought Creating Myriad Fisik yang dibuat olehnya, pelepasan dari semua upaya masa lalunya. Pada saat ini, tulisan suci abadi berubah menjadi mantra yang melayang di sekitar takdir sejati yang mempesona yang menelan tak berujung jumlah energi duniawi. Roda kehidupan juga muncul dan mulai berputar ketika darah umur panjang dalam bentuk naga mulai mengalir. Semua hal ini digabungkan menjadi satu ketika nasib sejati mulai berkomunikasi dengan 4 gambar di dalam istana. Pada detik ini, keempat gambar beresonansi bersama dalam sebuah respon. Pohon kehidupan berkibar sebagai daun yang tak terhitung banyaknya yang dipenuhi dengan vitalitas memancarkan lampu hijau yang akhirnya memasuki darah panjang umur dan energi duniawi untuk memberikannya kekuatan hidup. Musim semi kehidupan melesat keluar aliran udara yang panjangnya lebih dari 3000 mil yang membanjiri darah panjang umur dan energi duniawi seolah-olah menyuburkan sumber kehidupan baru. Tanda-tanda Dao besar muncul di atas pilar kehidupan. Rune yang jumlahnya melonjak ke depan untuk menanamkan makna langit dan banyak sekali tanda kehidupan ke dalam sumber kehidupan baru ini untuk membentuk hukum universal baru. Akhirnya, kuali kehidupan merenungkan api yang berkahi dengan vitalitas. Itu tidak dimaksudkan untuk membakar, itu dimaksudkan untuk tumbuh. Pada saat ini, kombinasi darah umur panjang dan energi duniawi menyatu seperti bagian keramik yang baru dibuat dengan bantuan api yang menguatkannya. Dentang-dentang-dentang. Selama seluruh proses pemurnian ini, fisik bagian dalam Li Qiye di dadanya memancarkan kecemerlangan yang diciptakan oleh hukum universal. Hukum-hukum universal ini mengunci ciptaan baru bersama dan menghubungkannya dengan fisik batinnya. Hanya dalam waktu singkat, undang-undang ini memungkinkan tubuh bagian dalam, takdir sejati, dan tubuh untuk saling terhubung menjadi satu. Pada saat ini, tubuh Li Qiye memancarkan cahaya yang menyilaukan yang menjangkau seluruh ruangan. Seseorang dapat melihat bahwa tulang, otot, dan bahkan darahnya semuanya diukir dengan huruf Dao surgawi yang rumit dan sangat besar. Tampaknya olah rune ini adalah asal mula dagingnya. Mendering. Cahaya yang tak berujung itu runtuh ketika fisik bagian dalam, takdir sejati, dan tubuh menjadi satu. Umur panjang dan energi darah duniawi terkondensasi menjadi satu karena berlangsungnya cahaya yang tak berujung. Lampu-lampu ini yang membawa tanda tubuhnya ditelan dan diukir ke esensi baru ini. Setelah lama, esensi baru ini lolos dari nasib istana dan juga ditarik oleh hukum universal ke dalam dada Li Qiye. Neraka menekan neraka Li Qiye tidak lagi terletak di seluruh dadanya, alih-alih, ia bergerak ke samping untuk membuat ruang. Selain itu, hal yang tidak dapat dipercaya terjadi. Esensi yang baru dibuat mulai mengambil bentuk inner fisik baru. Keduanya dan Hell Suppressing Inner Fisik keduanya ditempatkan di dada Li Qiye. Proses ini sangat panjang, tapi Li Qiye dengan sabar menunggu dan memelihara inner fisik yang baru. Dia hanya bisa menghela nafas lega setelah inner fisik baru ini terbentuk.
Satu tubuh dengan dua fisik batin ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dunia. Namun, ambisi Li Qiye jauh melebihi ini. Sejak awal waktu, 4 gambar istana nasib merupakan misteri bagi para penggarap. Banyak yang mencoba mengungkapkan kedalaman mereka yang sebenarnya dan menemukan kegunaan yang sebenarnya. Pada saat ini, Li Qiye telah melakukan perjalanan yang sangat jauh. Setelah begitu banyak penelitian, ia akhirnya membangun fondasinya untuk menciptakan eksistensi yang tak terpecahkan seperti Raja Naga Hitam dengan dua fisik abadi. Kultivator lain hanya memiliki satu tubuh fisik, tetapi Li Qiye dapat menciptakan yang lain. Setelah meneliti kebenaran dari 4 gambar dan menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menciptakan tulisan suci yang abadi, ia akhirnya dapat menciptakan One Thought Creating Myriad Fisik. Itu menggunakan 4 gambar untuk membuat inner fisik kedua, bahkan mungkin sepanjang. Umur panjang darah dan energi duniawi dari True Faith akan menjadi dasarnya. Kemudian, gunakan pohon kehidupan untuk memberikannya kehidupan. Setelah itu, manfaatkan musim semi kehidupan untuk merawatnya sebelum membiarkan pilar kehidupan memberikan hukum untuk itu. Kemudian, dia akan menggunakan inner fisik aslinya untuk menggabungkan tubuh, True Faith, dan ukiran asli keciptaan baru ini. Setelah perbaikan yang tak terhitung jumlahnya dan pemeliharaan menyeluruh, itu akan menghasilkan fisik batin baru. Proses ini sangat sulit dan membutuhkan dukungan dari energi kehidupan yang hebat. Ini berarti bahwa untuk membuat inner fisik baru, ada persyaratan ketat mengenai fisik dan 4 gambar Fate Palace seseorang. Sebelum ini, Li Qiye memiliki physical fisik dan mortal fate. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa membuat inner fisik kedua, dia tahu bahwa dengan tubuh dan bakat aslinya, itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama di samping latihan yang menyakitkan. Namun, dia benar-benar percaya bahwa dia bisa bertahan dalam proses yang sulit ini. Sekarang, setelah mendapatkan kreasi dalam bentuk prime liquid dunia, tidak lagi sulit baginya untuk membuat inner fisik baru. Namun, cita-citanya tidak berhenti di sini. Di masa lalu, bakat Black Dragon King sangat luar biasa pada usia muda. Kemudian, Li Qiye menggunakan harta surga yang tak terhitung banyaknya untuk mengubah Raja Naga Hitam, tetapi ia tidak dapat menemukan liquid prime duniawi. Meskipun demikian, Raja Naga Hitam tetap dapat melakukan fisioterapi batin yang kedua. Sekarang, dengan cairan ini, itu menyebabkan Li Qiye tidak ingin berhenti pada fisioterapi inner kedua. Dia ingin membuat yang ketiga untuk, suatu hari, melampaui mukjizat Raja Naga Hitam. Satu pemikiran menciptakan banyak fisik. Pada akhirnya, setelah menonton fisik kedua dalam mencapai tahap awal untuk berpasangan di dada, Li Qiye menghela nafas dengan emosi. Satu-satunya hal yang tidak akan pernah mengecewakan seseorang adalah upaya belaka, jadi keberhasilan Raja Naga Hitam adalah salah satu hal paling puas yang telah mencapai Li Qiye selama jutaan tahun. Tentu saja, hal seperti itu terlalu mustahil untuk dibayangkan. Belum lagi Raja Surgawi, tetapi bahkan raksasa sepanjang masa akan terkejut setelah menemukan hal seperti itu. Satu penyelesaian besar immortal fisik sudah cukup luar biasa, tetapi bagaimana jika satu orang memiliki dua dari mereka? Jawabannya sangat jelas. Raja Naga Hitam dihormati selama 3 generasi dan bahkan dihindari oleh Kaisar Immortal karena mereka tidak ingin menjadi musuh bersamanya. Bagaimana jika satu orang memiliki 3 fisik abadi? Hal semacam ini mungkin tidak akan pernah dijawab. Namun, jika itu benar-benar berhasil, itu akan memecahkan rekor Raja Naga Hitam. Sejauh kuatnya hal itu akan. Orang hanya tidak bisa membayangkan hal seperti itu. Hanya Li Qiye yang tahu bahwa masalah mengejutkan ini mungkin terjadi, dan dia dengan sabar menunggu untuk mengantisipasinya. Ketika hari itu tiba, Li Qiye akan sekali lagi memecahkan rekornya dan menciptakan keajaiban baru. Dia mengeluarkan kotak tua yang dia dapatkan dari Akademi Dao Surgawi. Karena dia menghancurkan skema jahat Akademi melawan, Akademi setuju untuk memberikan kotak ini. Setelah membukanya dan melihat benda di dalam, dia terdiam lama sebelum dia menutup kotak itu dengan desahan lain. Dia kemudian menatap ke arah cakrawala jauh dalam kontemplasi. Perjalanan ke kota 100 Timur ini sudah berakhir, sudah waktunya dia pergi. Ada hal-hal yang harus dia lakukan dan hal-hal yang harus dia temukan.
Di antara diketahui hal-hal ini adalah rahasia selamanya tidak oleh orang luar karena mereka mempengaruhi terlalu banyak hal, dan satu bahkan terkait dengan asal mula perlombaan. Li Qiye diam-diam berdiri di sana. Jutaan tahun berlalu seperti air yang mengalir. Dia pernah memiliki jenderal setia yang tak terhitung jumlahnya dan banyak wanita tertinggi di sisinya untuk menyapu 9 langit dan 10 bumi. Tapi hari ini, dia menginjak jalan besar ini sendirian. Semuanya akan berakhir. Li Qiye melihat ke kedamaian dan perlahan-lahan berkata, keabadian, surga atau waktu tanpa akhir. Suatu hari, semuanya akan berakhir dengan keseluruhan. Ini adalah janji Li Qiye untuk dirinya sendiri dan orang-orang yang pernah mengikutinya. 1. Pengungkapan ini secara misterius dan memperingatkan dalam teks asli, jadi saya mencoba untuk menjaga rasanya. Apakah Li Qiye merujuk pada seseorang atau sesuatu yang lain? Siapa musuhnya dan apa tujuannya? Siapa yang tahu? Beberapa hari kemudian, Peng Daois tua ingin bertemu Li Qiye, jadi Qi Xiaodi pergi untuk memberitahu Li Qiye. Suasana di dalam ruangan itu damai. Chen Baojiao sedang duduk di kursi yang dimaksudkan untuk permaisuri kekaisaran. Meskipun dia menawan dan menggoda, muncul pada saat ini juga membawa aura bangsawan ilahi. Udara ini, dipadukan dengan wajahnya yang memikat, lukisankan gambar yang cukup memikat. Li Qiye membaringkan kepalanya di atas paha Chen Baojiao sementara dia dengan lembut membekukannya. Montok payudaranya hampir menutupi wajahnya. Li Xuangyan, yang berdiri di samping, memegang tulisan suci. Dia melantunkan mantra yang sebenarnya dan perlahan membaca kata-kata yang mendalam darinya. Suaranya jelas dengan sedikit kedinginan. Saat dia membaca, bunga-bunga itu lahir di samping teratai salju yang sedang mekar. Seluruh tubuh Chen Baojiao mencerminkan seperti mata air yang mengalir. Napas ilahi yang padat memenuhi ruangan seolah-olah Chen Baojiao adalah setetes embun manis, memberi nutrisi pada Li Qiye yang sedang beristirahat. Kekacauan primordial yang mengelilingi tubuh Li Qiye dan itu benar-benar menyembunyikan wajahnya. Di dunia ini, esensi nafas primordial adalah yang terkaya dalam vitalitas, sehingga siapapun yang merasakan nafas primordial Li Qiye akan merasakan energi darah mereka sendiri yang penuh dengan kehidupan. Qi Xiaodi, yang berdiri di pintu, sangat iri dengan adegan ini. Ketenangan seperti itu menyebabkan jantungnya berdebar karena suasana hati yang tak terlukiskan ini. Seolah-olah seorang raja abadi sedang menjelaskan misteri dunia ini. Setelah Li Xuangyan selesai membaca bagian dari tulisan suci abadi, Qi Xiaodi diam-diam berbicara, Peng senior dari akademi ingin melihat yang nobel. Jika bukan karena Peng Tao tua yang ingin bertemu Li Qiye, Qi Xiaodi tidak akan merusak atmosfer yang indah dan damai ini. Akhirnya, Li Qiye membuka bukunya, matanya dan menyerap semua kekacauan primordial kembali ke tubuhnya saat dia duduk. Dia kemudian tersenyum dan berkata, fisik musim semi abadi tirani Baojiao memang luar biasa sangat membantu. Bibir Chen Baojiao mengerucut saat dia menjawab, saya juga dipengaruhi oleh energi primordial yang nobel, jadi saya adalah orang yang diuntungkan. Rahmat pengapnya membuat orang lain terengah-engah. Li Xuangyan menyingkirkan tulisan suci abadi dan mengungkapkan senyum langka, ada 3 godaan untuk fisik, sehingga terpapar energi purba yang nobel bersama dengan esensi perdana duniawi liquid akan sangat membantu untuk menutup masa depan. Sebenarnya adalah bahwa hanya ada 2 kematian, tetapi antara kematian kecil dan kematian besar, berlangsung begitu panjang sehingga beberapa orang tidak dapat bertahan. Mereka akhirnya akan menyerah pada setan batin mereka dari ketidaksabaran. Selama hati Dao seseorang tetap kuat, bagaimana mungkin seseorang bisa kalah dari iblis dalam? Li Qiye tersenyum dan berkata, meskipun fisik musim semi abadi tirani Baojiao bukanlah fisik abadi, potensi masa depannya tidak terbatas. Tentu saja, Void Imperfection fisik milik Xuangyan juga sama. Kalian berdua sedang mengembangkan hukum fisik terbaik di dunia ini sehingga mencapai penyelesaian besar di masa depan sudah merupakan fakta. Meskipun akan memakan waktu lama, mereka yang mengolah Dao semuanya harus mengalaminya. Tidak perlu sabar, kalian berdua perlu lebih percaya pada diri sendiri dan juga diri sendiri. Kemudian, Anda akan mencapai penyelesaian besar di masa depan. Tidak perlu terburu-buru untuk sukses. Tingkat kaisar abadi tidak dapat dicapai dalam 1 hari, dan para dewa juga tidak akan diberikan gelar mereka dalam 1 malam. Li Xuangyan dan Chen Baojiao mengangguk. Qi Xiaodi,
yang berdiri di sekelilingnya, juga mengukir kata-katanya ke dalam hatinya. Li Qiye selanjutnya akan menguntungkannya selama sisa hidupnya. Li Qiye berbalik dan pergi. Oke, aku akan pergi menemui Lama Tao. Di ruangan lain, Li Qiye bertemu dengan seorang tua Tao. Dia masih kotor seperti sebelumnya, tapi ada senyum yang hidup di samping sikap cerianya. Melihat muknya yang bahagia, Li Qiye mengerti, bencana telah berlalu, dan sekarang saatnya Akademi Anda untuk menuai hadiah. Dewa Alam baik-baik saja. Dapat dikatakan bahwa ia memperoleh banyak uang dari bencana ini. Yang Mulia akan bertahan di generasi ini tanpa masalah. Saya mengerti keinginan Akademi Anda. Tentu saja Anda ingin Dewa Alam terus hidup, tetapi apa perlunya? Li Qiye merasa gelisah dan tersenyum. Peng Tao tua tidak bisa menjawab Li Qiye. Ini adalah simpul tanpa solusi. Dewa Alam pernah ingin pergi, tetapi para tetua meminta untuk tetap tinggal. Karena dibesarkan di akademi, pada akhirnya, ia tidak bisa melupakan kebaikan yang luar biasa dan memutuskan untuk tetap di sini untuk menjaga akademi. Li Qiye tidak lagi membicarakan masalah ini lagi. Ini adalah masalah yang tidak dapat diatasi oleh akademi, dan mereka telah membicarakan ini selama beberapa generasi. Untuk apa kau ingin bertemu denganku? Li Qiye melirik ke Lama Daois dan bertanya. Dewa Alam telah pulih sepenuhnya, dan Yang Mulia menyetujui kondisi Anda. Itu akan memenuhi janji kapan saja. Peng Daois tua berkata sambil tersenyum. Hari itu akan tiba. Li Qiye tersenyum dan berkata, namun, saya ingin bertemu Dewa Realem dengan benar sekarang. Saya punya masalah kecil yang harus saya hadapi. Betapa kecilnya. Hati Daois tua itu mulai berdetak lebih cepat. Dia merasa bahwa masalah kecil ini yang Li Qiye sebutkan tidak akan kecil sama sekali. Itu pasti akan menjadi masalah yang menusuk langit. Oh, sejak kapan Anda menjadi pelit? Dewa Alam mungkin tidak menjawab ya, jadi mengapa Anda begitu khawatir? Belum lagi, Everlast Courtyard Anda biasanya tidak mengganggu apapun, jadi mengapa Anda mengirimkan banyak hal? Haha, saya tidak khawatir tentang apapun. Saya hanya sangat antusias tentang masalah muda Nobel Li. Kamu adalah tamu terhormat di akademi kami, jadi bagaimana mungkin kami berani mengabaikan kesejahteraanmu? Li Qiye meliriknya dengan dingin dan berkata, antusias. Di mata saya, Anda hanya berjaga-jaga terhadap pencuri. Old Daois, saya tidak bertujuan untuk akademi Anda. Peng Daois tua segera bersumpah, ini sama sekali tidak terjadi. Bangsawan muda Li terlalu memikirkan hal-hal. Semoga langit dan bumi menjadi saksi saya. Taoisme tua ini, bukan, Akademi Dao Surgawi kami menghormati Anda sebagai tamu terhormat. Baik, jangan mengoceh terus-terusan. Pimpin jalan, aku ingin bertemu Dewa Realem. Ini, Peng Tao tua Peng menggosok telapak tangan terus-menerus dan tidak tahu bagaimana mengutarakannya. Apakah pertemuan sederhana dengan Dewa Alam begitu sulit? Pak Tua, katakan saja jika Anda memiliki sesuatu dalam pikiran, jangan berputar-putar dengan saya. Bertemu dengan Realem God jelas tidak masalah, hanya saja orang lain ingin bertemu yang nobel juga. Taois tua Peng tersenyum masam. Siapa? Li Qiye membukakan matanya dan berkata. Dia kemudian memperhatikan ekspresi wajah Daois tua itu sangat berubah, lagi pula, tidak terlalu banyak hal yang bisa lolos dari mata Li Qiye. Dia menarik napas dalam-dalam dan kemudian mengirimkan dingin ke arah Daois selama saat dia bertanya, apakah itu Magu? Ya, Old Daois Peng menggosok kedua telapak tangannya dan berkata, Matriark ingin bertemu denganmu. Kau bertemu? Li Qiye menyorotinya dan berbicara. Jantung Tao lama itu mogok seolah-olah seekor binatang buas menguntitnya. Setelah menjadi leluhur, dia tidak merasakan sensasi ini untuk waktu yang sangat lama. Tentu saja tidak. Bagaimana saya bisa berani melawan keinginan Anda? Yang benar adalah bahwa saya tidak bertemu dengan matriark, tetapi hari ini, sebuah pesan tiba-tiba terbang keluar dari halaman abadi dan berkata bahwa dia ingin bertemu Yang Nobel. Menurut pendapat saya, matriark melihat Anda ketika Anda menyelamatkan Dewa Alam. Li Qiye berhenti sejenak. Magu, berlalunya waktu telah mengikis banyak hal, ada begitu banyak kenangan yang seharusnya memudar menjadi debu. Jika Anda menolak untuk pergi, akan sangat canggung bagi saya melihat betapa aku cucunya murid. Taois tua Peng tersenyum canggung, bahkan jika kamu pergi dan bertemu dengan Yang Mulia, kamu tidak akan kehilangan apapun.
Pergi dan temui dia. Murid-murid akademi kami akan bermimpi untuk pertemuan, tetapi kami tidak. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berkata, baik, aku akan bertemu dengannya. Hal yang tak terhindarkan tidak dapat dihindari. Bagus, luar biasa. Old Daoispeng dengan gembira berseru, kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu jalan dan menyelesaikan misiku. Tidak, kami akan membahas Dewa Realem terlebih dahulu. Li Qiye berbicara, aku akan berbicara dengan Dewa Alam, kemudian bertemu Magu nanti. Itu juga baik-baik saja. Peng Tao Tua Peng akan menyetujui apapun yang dikatakan Li Qiye selama dia bersedia bertemu Magu. Pendeta Tao yang tersenyum itu berdiri dan dengan cepat memimpin jalan kalau-kalau Li Qiye tiba-tiba berubah pikiran. Jauh di dalam akademi, Li Qiye bertemu Dewa Realem sekali lagi. Hari ini, sangat kuat dan bersemangat. Meskipun pohon pinus tidak terlalu tinggi, pohon itu tampaknya mampu menembus langit. Dewa Alam menjulang tinggi seperti raksasa mengerikan, menyebabkan orang lain memandangnya. Dewa Alam dapat mengambil bentuk manusia, tetapi karena dikeluarkan dari akademi, ia lebih suka mempertahankan bentuk aslinya dan berbicara dengan kehendak ilahi. Suara kuno muncul, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Anda meninggal dengan musik bass saya dan menyelamatkan Akademi Dao Surgawi dengan ketidakseimbangan bantuan tunggal ini terlalu menguntungkan bagi Akademi. Li Qiye tersenyum dan berkata, itu hanya tatanan alami karena kedua belah pihak diuntungkan. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak melakukannya. Pohon pinus sepertinya mengangguk seolah-olah itu adalah seseorang dan berkata, saya bisa memenuhi janji itu kapanpun Anda mau. Hari itu akan tiba. Li Qiye tersenyum menjawab, tapi pertama-tama, saya punya masalah kecil yang membutuhkan bantuan Anda. Silakan. Jika itu dalam kemampuan saya akan membantu Anda. Ini adalah Realem God, eksistensi yang tak tertandingi di dunia saat ini. Itu pasti mampu banyak hal. Hal-hal yang dianggap mustahil oleh orang lain dapat dengan mudah ditangani. Olehnya, saya ingin mengunjungi dunia Nether Suci. Ke dunia Nether Suci, Dewa Realem menjawab dengan kejutan, memberi isyarat untuk membawa Anda ke dunia Nether Suci, tapi aku tidak bisa menjamin lokasi kedatangan yang spesifik. Judul spoiler sama dengan 357 teaser. Pada titik ini, Dewa Alam berhenti sebentar sebelum melanjutkan, pertempuran Raja Naga Hitam melawan Kaisar Abadi Takong dari belakang kemudian menghancurkan jalur yang menghubungkan 9 dunia. Sekarang, era Dao Sulit telah berakhir, dan kehendak surga akan berkumpul di dunia ini sekali lagi. Namun jalur antara 9 dunia masih belum pulih, sehingga dinding ini tidak bisa ditembus. Aku bisa membawamu ke dunia Nether Suci, tapi aku tidak bisa menjamin di mana kamu akan mendarat. Satu-satunya hal yang saya yakini adalah bahwa Anda akan tiba di suatu tempat di dunia itu. Ini bukan masalah, selama Anda dapat mengirim saya ke Secret Netherworld. Li Qiye mengangguk dan berkata, kalau begitu semuanya baik-baik saja. Tapi pertama-tama, saya harus memberi tahu Anda sesuatu. Aku bisa membawamu ke dunia Nether Suci, tapi aku tidak bisa membawamu kembali. Untuk melakukan itu, tubuhku yang sebenarnya juga harus pergi ke dunia Nether Suci, tapi itu berarti aku harus meninggalkan Vena Leluhur dan Akademi. Bahkan jika saya setuju dengan ini, Akademi ingin Anda mengubah kondisinya. Dewa Alam menguraikan, Anda tidak harus datang secara pribadi, saya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Li Qiye tersenyum lalu merasa kecewa karena berkata, orang-orang tua dari Akademi ini tentu saja tidak mau. Meninggalkan urat leluhur adalah masalah yang sangat sulit, belum lagi bahwa lelaki tua itu memperlakukan Anda sebagai bayi mereka yang berharga. Dewa Alam tertawa terbahak-bahak dan berkata, jangan salahkan mereka, akulah yang tidak mau meninggalkan tempat ini. Mereka adalah anak-anak kecil saya yang telah saya saksikan saat tumbuh dewasa. Pada titik ini, selesaikan dengan desahan lembut. Li Qiye membayangkannya, semakin lama Dewa Realem hidup, semakin berat bebannya. Pernah ingin pergi, tapi pada akhirnya, tidak bisa membiarkan semuanya pergi. Kepada Dewa Realem, Akademi adalah rumahnya, dan para muridnya adalah anak-anaknya, beberapa dari mereka bahkan diajar olehnya. Seperti yang dikatakannya, banyak leluhur yang memujinya, jadi tidak tahan untuk meninggalkan Akademi. Dahulu kala, Li Qiye pernah berkata bahwa keberhasilan Realem God adalah karena Akademi, tapi kehancurannya juga karena Akademi.
Pada akhirnya, akademi adalah bebannya. Jika tidak, itu akan menjadi kaisar abadi sejak lama, sesuatu yang akan memikul kehendak surga. Bagaimana gerbang Void? Tanya Dewa Alam. Rumor mengatakan bahwa Dewa Alam dan gerbang Void memiliki banyak kesamaan satu sama lain. Seorang leluhur akademi tinggi membawa Dewa Realem misterius kembali dari portal abadi, sehingga beberapa percaya bahwa itu berasal dari Void Gate. Suatu hari, itu akan terbuka lagi. Li Qiye berbicara dengan percaya diri, 9 harta karun surgawi siapa yang sebenarnya bisa mengendalikan mereka. Namun, gerbang akan terbuka sekali lagi pada generasi ini, tunggu dan lihat saja. Dewa Alam mengangguk dan akhirnya menyesali, 9 harta karun surgawi yang besar. Oh betapa banyak orang yang merindukan mereka sejak awal waktu, dan betapa kaisar abadi memimpikannya mereka tidak berhasil. Mungkin suatu hari saya akan pergi dan menyadarinya karena itu akan menjadi tujuan akhir saya. Li Qiye tidak terkejut mendengar kata-kata ini. Kepada Dewa Alam, mungkin ini adalah akhir terbaiknya kembali ke akarnya. Kapan kamu ingin pergi ke dunia Nether Suci? Dewa Alam akhirnya bertanya. Segera, ketika saya siap, saya akan memberitahu Anda. Li Qiye menjawab, perjalanan ke dunia suci Nether ini bukan karena keinginan. Karena ada beberapa hal yang ingin dia jelaskan. Baiklah, ketika kamu siap, beritahu saya kapan saja. Dewa Realem adalah makhluk yang langsung dan langsung setuju. Li Qiye kemudian meninggalkan kediaman Dewa Realem. Saat Peng Daois tua melihatnya, dia berkata, aku akan membawamu ke matriark. Sikapnya menunjukkan bahwa dia takut Li Qiye akan berubah pikiran. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Hal-hal tertentu tidak bisa dihindari, jadi mereka berdua menuju ke puncak elegan. Puncak ini sendirian di antara wilayah luas akademi. Itu bukan gunung yang paling agung atau megah, tapi itu memang indah, memberi orang sensasi lain bahwa itu terpisah dari seluruh dunia. Air terjun turun dari langit seolah-olah itu adalah jalan ke 9 surga. Di atas puncak dan air terjun, sebuah paviliun kuno mengambang tanpa peduli pada dunia biasa. Pintunya ditutup dan disegel oleh Grand Dao. Tidak ada yang berani mendekati pintu yang dikunci dengan segel besar, mereka hanya bisa menonton dari jauh karena takut akan mengganggu ketenangan. Bahkan akademi itu sendiri menghargai ketenangan ini. Dalam radius 100 mil di sekitar puncak ini, semuanya sangat sunyi. Semua leluhur dari akademi dibudidayakan jauh dari tempat ini karena mereka tidak ingin mengganggu matriark yang tertidur. Orang lain pasti tidak akan mendekati pemandangan ini. Berdiri di bawah Elegan Peak, Li Qiye mengatakan kepada Daois tua, saya akan pergi sendiri. Ada beberapa hal, beberapa percakapan yang perlu diselesaikan secara pribadi. Taoisme lama terkejut dan detak jantungnya mulai meningkat. Dia tidak tahu asal-usul asli Li Qiye, tapi dia berharap itu tidak ada kepastian dengan balas dendam atau balas dendam. Akademi tidak ingin menjadi musuh dengan seseorang seperti Li Qiye. Jangan khawatir, leluhurku tidak menentang magu. Li Qiye melihat pemikiran ini dan tersenyum geli. Tolong kirimkan salam matriark salamku. Daois tua Peng menghela napas lega, dan berkata ketika dia diam-diam pergi. Melirik puncak dengan hati yang berat, Li Qiye memulai pendakiannya. Setelah mencapai puncak dan berdiri di depan paviliun lama, dia menjadi agak penasaran dengan kenangan. Bertahun-tahun telah berlalu, namun tempat ini masih menyimpan kenangan itu. Tidak ada kunci fisik di pintu. Sebaliknya, itu disegel oleh Grand Dao. Waktu, urusan duniawi, dan langit dan bumi semuanya diukur. Semua langkah dihentikan, hanya kekekalan yang tersisa. Mungkin segel Grand Dao ini mengunci hati Daegu Magu sehingga selamanya akan tetap damai dan kokoh. Kamu menyelamatkan Dewa Alam. Saya telah melihat metode Anda. Pada akhirnya, sebuah suara datang dari dalam paviliun kuno. Itu adalah suara yang sangat transenden, seperti nada peri yang berhasil naik dari dunia fana. Suara ini mampu menenangkan hati semua pendengar. Itu hanya keberuntungan. Ada banyak teknik di dunia ini, jadi salah satunya pasti yang benar. Li Qiye menjawab beberapa saat sebelum menjawab. Kun Peng mengelilingi tubuhmu dengan yang tak terhitung banyaknya. Sangat jarang. Suara abadi terpancar dari paviliun kuno lagi. Li Qiye menjawab karena dia tidak tahu bagaimana merespons dengan benar. Setelah keheningan yang lama, dia memasang ekspresi yang tidak takut dan menjawab, saya adalah murid dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan,
dan saya membuat 6 varian Kunpeng dengan restu leluhur saya. Dao yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Kunpeng saya adalah kehendak leluhur saya. Jadi begitu. Suara halus berbicara sekali lagi, tapi penguasaan Anda tentang perimeter Wise Sage cukup menakjubkan dan layak dikagumi. Para lansia di akademi belum pernah melihat seseorang yang begitu mahir. Ini membuat hati Li Qiye melonjak. Dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya sebelum akhirnya menjawab, saya pernah membaca tentang hal itu dari catatan orang bijak yang bijaksana. Saya melakukan banyak penelitian, jadi saya mahir dalam hal itu. Paviliun kuno menjadi sunyi untuk waktu yang lama. Akhirnya, Li Qiye menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan busur, jika pendahulu tidak memiliki pertanyaan lain, maka yang muda ini akan pergi. Dengan itu, ia berbalik dan mulai pergi. Guru, namun, sebelum dia bisa mengambil 2 langkah, sebuah suara lembut memanggil dari dalam. Li Qiye, yang berniat pergi, menjadi beku. Kata, guru, ini terlalu familiar, itu membuatnya berpikir tentang gadis muda tahun itu. Li Qiye mengambil nafas dalam-dalam sebelum perlahan berbalik dan berkata, mungkin pendahuluan memiliki orang yang salah. Guru, aku tahu itu kamu. Suara halus muncul, saya mengolah fisik abadi yang diajarkan kepada saya oleh guru. Tubuh abadi guru telah mencapai sedikit penyelesaian, jadi saat Anda berdiri di sini, saya tahu tubuh abadi ini berasal dari kitab suci tubuh. Anda juga pernah menggunakan segudang dao untuk mengingat memori Anda di bagian terdalam pikiran Anda. Ketika saya mengikuti Anda saat itu, saya merasakan kekuatan segel ini, saya tahu bahwa selain Anda, tidak ada orang lain di dunia ini yang dapat menggunakan dao kaisar immortal untuk menyegel ingatan Anda. Li Qiye tetap diam. Meskipun dia bisa menyembunyikan identitasnya dari orang lain, dia tidak bisa menyembunyikannya dari magu bodoh ini, seseorang yang selalu mengikuti ajarannya dengan cara yang patut dicontoh. Tahun itu ketika Raja Naga Hitam merobek jubah astaga, saya segera mengetahui sesuatu terjadi pada guru. Sayangnya, terkesan eternal fisik saya berada pada saat yang penting dan saya tidak dapat muncul dari hibernasi saya untuk membantu Raja Naga Hitam menyapu semua rintangan guru. Sebuah suara yang dipenuhi dengan emosi yang terdengar dari dalam. Bertemu guru hari ini menunjukkan kepada saya bahwa Raja Naga Hitam berhasil. Suara yang jelas melanjutkan, saya bodoh dan tahu bahwa saya tidak dapat dibandingkan dengan Raja Naga Hitam, kaisar lain, atau banyak dari Anda yang diberkahi surgawi siswa. Saya mengerti dan tidak menyalahkan Anda karena tidak ingin bertemu dengan saya. Emos merajalela di hati Li Qiye. Setelah bertahun-tahun, gadis kecil ini masih ingat hal-hal seperti itu. Kamu salah. Li Qiye dengan lembut menenangkan dan berkata, aku selalu bangga padamu dari lubuk hatiku. Memang benar bahwa Anda tidak sebanding dengan kelompok seperti Raja Naga Hitam, yang mampu menekan semua era, tetapi Anda memiliki hati dao yang tak tertandingi yang mampu bertahan dalam perjalanan waktu yang tak ada habisnya. Ini adalah sesuatu yang mereka tidak bisa berharap untuk memilikinya. Saya harus berterima kasih kepada Anda. Li Qiye dengan lembut menghela nafas dan berkata, saya telah melatih banyak eternal fisik, tetapi Anda adalah satu-satunya yang berhasil sebuah penyelesaian besar eternal fisik bahkan lebih sulit untuk dibor daripada seorang kaisar abadi. Guru, ini benar-benar kamu. Suara halus berseru dengan gembira dan terkejut. Jadi kamu menipu saya. Li Qiye tersenyum masam dan menenangkan kepalanya untuk berkata, jadi kamu tidak yakin. Saya percaya bahwa itu adalah guru. Suara halus di dalam berkata dengan gembira, tapi saya tidak tahu apakah Anda masih memiliki ingatan tentang saya atau tidak. Judul spoiler sama dengan 358 penggoda spoiler. Dipenuhi dengan emosi, Li Qiye tidak punya pilihan selain mengakui, waktu mungkin tidak punya hati, tetapi ada beberapa hal dan beberapa orang yang tidak akan pernah dilupakan. Anda bisa mencapai tempat Anda hari ini. Untuk sedikitnya, itu sudah sangat menakjubkan. Saya bangga dengan Anda. Saya ingin bertemu guru. Suara halus magu datang dari paviliun kuno dan penuh keinginan. Li Qiye tetap diam karena dia merasa lebih baik tidak bertemu. Dia tidak bisa menahan senyum ketika berbicara, mungkin kedatangan saya ke akademi adalah sebuah kesalahan. Ini menjadi kerugian bagimu. Tidak, itu hal yang baik untukku. Suara halus itu dengan bersemangat berkata, paling tidak, itu akan memberiku keinginan untuk melanjutkan. Guru dapat mempelajari ribuan tahun,
tetapi setelah saya berhasil, Anda tidak lagi datang menemui saya. Namun, saya selalu tahu bahwa Anda hidup di suatu tempat di dunia. Kemudian, Raja Naga Hitam tiba-tiba merebut surat kehendak surga sehingga saya khawatir Anda tidak akan bisa kembali. Saya tidak menyalahkan Anda karena tidak ingin melihat saya, tetapi saya harus melihat Anda. Tidak, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menghela nafas panjang dan berkata, akan lebih baik jika Anda tidak terwujud. Saya akan pergi menemui Anda, sebaliknya. Anda masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai puncak eternal fisik. Grand Dao Anda telah mengunci dunia untuk waktu yang lama, jadi jika Anda meninggalkan segel sekarang, diperlukan banyak upaya sebelum Anda dapat menguncinya lagi. Jangan tinggalkan paviliun dan segel ini. Langit dan bumi mungkin ada di luar, tapi hati Dao Anda menutup jalan, saya akan datang untuk melihat Anda. Saya tahu bahwa guru ingin melihat saya. Suara gembira dan terkejut Magu mendengarnya. Kemudian diikuti oleh bunyi dentang ketika Grand Dao yang mengunci paviliun tidak dikunci. Maka, pintu itu diam-diam terbuka. Gadis kecil, Li Qiye tertawa dan tersenyum, semua orang biasa memanggilmu bodoh, tapi menganggap kau semakin licik. Li Qiye melangkah masuk dan Grand Dao menyegel pintu sekali lagi. Melangkah ke dalam menghasilkan adegan yang secara drastis berbeda dari penampilan luar paviliun. Udara abadi yang tidak jelas ada di mana-mana ketika langit dan bumi membentuk dunianya sendiri di tempat ini. Begitu seseorang memasuki wilayah ini, mereka akan terbenam dalam energi abadi yang meresap ke dalam tubuh mereka, memberi mereka kesenangan, sensasi melayang. Pada saat ini, energi abadi ini menghanyutkan semua jejak dunia fana. Di negeri abadi ini, tempat tidur batu giok terletak di tengah. Itu didukung oleh energi abadi yang tak berujung dan dikelilingi oleh sumber daya yang tak terhitung banyaknya. Seorang gadis berusia 20-an berbaring di atas tempat tidur batu giok dengan mata terpejam dalam ketenangan. Dia didekorasi dengan jubah sutra putih dan memiliki fitur wajah biasa. Namun, orang lain bisa mengawasi selamanya tanpa lelah, wajah biasa ini adalah mahakarya pencipta yang paling indah. Tidak ada cacat yang bisa dilihat, tidak peduli dari sudut mana mereka melihatnya, juga tidak ada yang bisa cukup dengan menatap wajah tanpa celah ini. Itu adalah jenis kecantikan yang paling biasa. Itu bukan kecantikan yang akan mencuri napas seseorang, tetapi tipe yang akan mengumpulkan lebih banyak cinta dan pemujaan seiring berjalannya waktu. Udara abadi yang mengelilingi gadis ini benar-benar transenden dan tanpa cacat. Tampaknya seolah-olah tanah abadi memperkuatnya, tetapi sebaliknya karena dia adalah satu-satunya alasan keberadaan pemandangan abadi ini. Dewi Mei Suyao juga transenden, tetapi pada akhirnya dia tidak memilikinya, sesuatu yang tertentu. Mungkin, ketenangan. Namun, gadis yang tergeletak di depannya benar-benar tidak tersentuh oleh hal-hal duniawi. Hati Daonya setenang adegan abadi ini, setenang air di dasar sumur, seolah-olah ini akan selalu tidak berubah. Li Qiye dengan lembut duduk di samping tempat tidur dan menatap ke arah yang biasa, fitur yang indah dengan desahan. Mengenai masalah ini, dia tidak sebanding dengan Magu, yang tidak peduli tentang bersaing di dunia ini. Hati Daonya abadi. Li Qiye diam-diam duduk dan mengawasi Magu tanpa berbicara lama. Akhirnya, Magu dengan lembut membuka matanya. Itu seperti awal dari langit dan bumi dan terbentuknya tanah abadi. Orang-orang pernah menggunakan ungkapan ini untuk menggambarkan kaisar immortal, ketika mereka membuka mata mereka, dunia baru muncul, ketika mereka menutup mata mereka, bahkan kekekalan menjadi padam. Kata-kata ini tidak berlebihan untuk menggambarkan Magu saat ini. Guru, melihat Li Qiye, Magu masih tidak bisa menahan emosinya dan berkata, "Guru, akhirnya aku bisa melihat wujud aslimu." Setelah mengatakan itu, dia mengulurkan tangan ketika energi abadi mengelilingi tangannya yang murni. Dia dengan lembut menenangkan wajah Li Qiye dan berbisik, "Ini adalah kenyataan. Ini bukan hanya mimpi. Guru, Anda benar-benar melarikan diri dari gua setan abadi." Tanpa sadar, air mata mulai menetes dari sudut matanya. Air mata ini berkilau seperti nektar abadi. Gadis bodoh, ini adalah kesempatan yang menyenangkan. Li Qiye dengan lembut menyeka air matanya dan berkata, "Kamu telah menyegel keinginan duniawi sehingga kamu tidak seharusnya gembira atau sedih. Karena guru masih hidup, itu semua sepadan." Magu berhenti menangis dan mengungkapkan senyuman paling indah dan tulus di dunia ini. "Jangan seperti ini,
kamu harus kembali tenang. Memiliki kehidupan yang penting adalah membiarkan segala sesuatu mengambil tindakan mereka sendiri, tidak perlu terlalu emosional. Aku akan mendengarkanmu, guru. Magu perlahan-lahan menutup matanya dengan kelopak mata, berkibar seperti sayap elf. Dia perlahan tenang. Tampaknya, pada saat ini, dia sekali lagi menyegel dunia dan kembali ke keadaan abadi yang tidak berubah. Namun, tangannya masih menggenggam erat tangan Li Qiye dengan senyum manis dan damai di wajahnya. Guru, saya memiliki banyak hal yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Magu perlahan berbicara ketika kembali ke keadaannya yang manis dan seperti mimpi. Pada saat ini, daunnya menjadi abadi dan penuh kehidupan seperti sinar matahari yang bersinar. Itu tidak lagi sunyi dan malah menjadi semarak dengan warna-warna yang menarik dan penuh warna. Gadis konyol, aku akan mencapai langit yang tinggi dan menjadi penguasa abadi di generasi ini, jadi kita akan punya banyak waktu nanti. Li Qiye dengan lembut memanjangkan rambutnya dengan senyum. Guru, apakah Anda akan pergi? Magu yang damai menggenggam tangan Li Qiye dengan erat seolah-olah dia takut dia akan menghilang jika dia membiarkannya pergi. Ya, Li Qiye berkata dengan lembut, aku akan segera pergi ke dunia Nether Suci. Ada beberapa hal yang perlu saya tangani. Tetapi sebelum itu, saya punya waktu untuk mendengarkan Anda. Saya ingin guru mengajari saya seperti sebelumnya. Magu mengungkapkan senyuman biasa namun manis dan indah yang mekar langsung dari hati. Tidak, Li Qiye bertekad menjawab, aku benar-benar tidak punya hal lain untuk mengajarimu karena kau telah melintasi jalan ini lebih jauh dari aku. Anda memiliki pemahaman yang lebih baik tentang eternal fisik daripada saya, Anda adalah tuan yang tak bertanding dalam hal ini. Kau adalah kebanggaanku. Para jenius dan anak-anak surga yang sombong tidak dapat mencapai puncak dibandingkan dengan Anda karena tidak ada dari mereka yang bisa bertahan begitu lama. Tapi masih banyak hal yang belum saya pelajari dari guru. Magu memegang tangan Li Qiye seperti anak kecil dengan senyum gembira. Li Qiye tidak bisa menahan tawa sebelum akhirnya dia berbicara, bagiku, apa yang kamu raih sudah cukup. Tidak ada yang lebih luar biasa darimu. Magu tersenyum senang, dan tanah abadi tiba-tiba menjadi gembira seolah-olah banyak sekali kata-kata yang akhirnya mendapatkan ketenangan. Suasana gembira meliputi seluruh ruang. Untuk sementara waktu, Magu berbicara tentang banyak hal dengan Li Qiye. Immortal Suchong adalah eksistensi paling misterius dan kuat di dunia saat ini. Dia adalah salah satu dari dua leluhur yang menjunjung tinggi Akademi Dao Surgawi, tapi dia masih gadis kecil dari masa lalu di depan Li Qiye. Suasana gembira berlama-lama di dalam paviliun kuno saat bumi menjadi bahagia. Segudang keberadaan menjadi diremajakan. Lama kemudian, Li Qiye tahu bahwa sudah waktunya untuk pergi sehingga ia dengan lembut mencium dahi Magu dan berkata, Anda hanya sedikit jauh dari berhasil dengan Grand Dao Anda untuk mengunci dunia. Terus tekun dan saya akan menunggu hari Anda muncul. Saya yakin Anda akan berhasil. Magu akhirnya memasuki tidurnya sekali lagi dengan senyum manis. Pada saat ini, energi abadi melonjak dengan kecemerlangan abadi yang memukau ke tanah ini. Pada saat ini, Magu adalah abadi. Tetap di dalam, Li Qiye senang melihat bahwa Magu dengan cepat memasuki kondisi eternal fisik, dan dia perlahan-lahan pergi. Setelah dia pergi, Grand Dao mengunci paviliun lagi. Magu sekarang sudah tertidur lelap lagi. Mungkin lain kali dia bangun, fisiknya akan mencapai penyelesaian sempurna, memberikan kehidupan kekal. Li Qiye meninggalkan puncak elegan dan kembali ke akademi. Sebenarnya melihat Magu adalah resolusi yang baik untuk salah satu perhatian utamanya, jadi perjalanan ke Akademi Dao Surgawi ini dapat dianggap selesai. Dia selalu khawatir bahwa pertemuannya akan berdampak buruk pada dirinya, tetapi dia merasa lega setelah melihat keadaannya. Dia telah mencapai tujuan yang sangat jauh, dan tidak ada yang bisa membandingkannya bahkan selama berabad-abad. Ketika beban dalam pikiran menjadi lega, Li Qiye berniat untuk pergi. Dia tidak akan kembali ke sekte kuno dupa pembersihan, tetapi ke dunia Nether Suci sebaliknya untuk membuang beberapa hal. Saat dia bersiap untuk perjalanan, Qi Xiaodi tiba-tiba melakukan konstruksi pada suatu hari sambil panik. Saat dia melihatnya, dia dengan cepat-cepat berteriak, "Muda yang mulia, tolong selamatkan kakek dan adik laki-laki saya." Apa yang terjadi? Li Qiye meringis dan berkata, "Xiao Dao ditangkap dan kakek saya terjebak sekarang. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan mereka."
Jangan khawatir, dengan tenang ceritakan semuanya padaku. Li Qiye menghiburnya, selama aku di sini, itu bukan masalah besar bahkan jika para dewa dan iblis tiba. Qi Xiaodi akhirnya berhasil dengan tenang dan berkata, ini karena Putri Bao Yun. Adikku pergi untuk melamar, tetapi dia tidak berharap untuk melihat sekolah Hall Tiger di sana, spoiler title sama dengan 359 teaser. Jadi itu karena Qi Xiaodao dan Putri Bao Yun saling menempel seperti lem. Dia berniat menikahinya. Sebagai kakeknya, sang Raja Singa Surgawi secara alami mendukung cucunya. Belum lagi bahwa Qi Xiaodao memperoleh kreasi hebat di portal yang tak lekang oleh waktu, jadi masa di depannya cukup cerah. Ini membuatnya semakin percaya diri dalam keberhasilan lamaran pernikahan ini. Sebelum ini, ada perkembangan besar. Klan Bao Yun senang membentuk aliansi dengan sekolah Hall Harimau karena masa depan Hu Yue cukup cerah karena menjadi jenius kontemporer. Sayangnya, Hu Yue memilih lawannya yang salah saat ini dan meninggal dengan kematian di tangan Li Qiye, mengakibatkan kegagalan pernikahannya. Juga, sikap Bao Yun klan terhadap Qi Xiaodao menjadi lebih baik juga. Pertama, karena kedua yang muda itu adalah sinar matahari satu sama lain dan mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh pengaruh klan. Kedua, bakat Qi Xiaodao sama sekali tidak buruk, dia bukan seorang jenius surgawi seperti Hu Yue, tetapi dia masih memiliki banyak potensi. Alasan ketiga adalah karena Raja Roar Surgawi Singa keluar dari janjinya yang terjamin. Rumor mengatakan bahwa fisik tirani abadi tiruannya telah mencapai penyelesaian kecil, dan beberapa bahkan percaya bahwa ia menemukan hukum fisik lengkap. Dari leluhurnya, ia akan menjadi tak terpecahkan pada hari ia mencapai penyelesaian yang sempurna, sehingga klan Bao Yun berpikir lebih tinggi tentang gerbang Roar Singa. Inilah alasannya mengapa klan menyetujui usulan Qi Xiaodao. Bahkan Lions Roar Heavenly King secara pribadi datang untuk melamar cucunya. Namun, sekolah Hall Tiger juga datang untuk melamar. Meskipun Hu Yue sudah mati, mereka masih memiliki murid yang menjanjikan lainnya. Tidak ada yang tahu apakah kejadian ini adalah kebetulan atau serangan yang direncanakan terhadap Lions Roar Gate. Mereka berdua adalah tamu di klan Bao Yun, tetapi Qi Xiaodao dan murid luar biasa dari sekolah Hall Harimau terlibat konflik. Qi Xiaodao membunuh murid itu karena marah, sehingga para ahli Hall Harimau membawanya menjadi tawanan. Raja Surgawi yang marah membunuh merekam ke sekolah Hall Harimau untuk menyelamatkan Qi Xiaodao, tetapi tanpa disangka-sangka, bukan hanya dia tidak dapat menyelamatkan Qi Xiaodao, dia juga terjebak di dalam tanah rahasia sekolah. Begitu Qi Xiaodi mendapat kabar dari murid-murid lainnya, dia segera berlari ke Li Qiye untuk meminta bantuan. Karena bahkan kakeknya terperangkap, hanya Li Qiye yang bisa menyelamatkan kakek dan kakaknya. Bangsawan muda, selamatkan kakek dan Qi Xiaodao. Qi Xiaodi hampir menangis. Gerbang Roar Singa mereka benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini. Sekolah Hall Tiger, Li Qiye menggosok dagunya dan berkata, agak menarik. Jika saya tidak salah, tempat itu memiliki urat nadi. Karena mereka tidak tahu kehidupan dari kematian, saya harus melakukan perjalanan. Tidak, kamu tidak bisa. Pada saat ini, si Kong Tutian, yang sebelumnya menghilang, menarik keluar. Dia memandang Li Qiye dan menenangkan kepalanya, ini adalah jebakan. Jebakan apa? Pada saat ini, Chen Bao Jiao, yang berdiri di sebelah Li Qiye, bertanya kepadanya. Si Kong Tutian segera menjawab, Raung Singa Raja Surgawi adalah pahlawan yang kuat. Setelah mengatakan ini, dia mengacungkan jempol kepada Qi Xiaodi dan melanjutkan, pikirkan tentang hal itu, Raja Surgawi yang marah masuk sekolah. Dia seharusnya berhenti menggunakan immortal fisiknya sehingga menyelamatkan Qi Xiaodao seharusnya mudah. Namun, dia sebenarnya terjebak di sana juga. Ini jelas sesuatu yang telah mereka rencanakan sejak awal. Sebuah konspirasi yang ditujukan pada Yang Nobel. Si Kong Tutian berbicara dengan Li Qiye, musuh siap memancing kita ke dalam perangkap. Yang Nobel akan kesulitan menginvasi sekolah Hall Harimau. Ini benar, tapi itu hanya membuatku ingin lebih lagi. Li Qiye tertawa tanpa rasa takut. Kurang dari si Kong Tutian sibuk berkata dengan nada serius, memang benar. Tidak hanya Tiger Hall School, sekte lain di kota 100 Timur juga terlibat. Karena mereka tidak senang dengan Nobel muda yang mencuri senjata kaisar dari orang lain, mereka bahkan mungkin memanggil kaisar harta sejati abadi. Harta karun kaisar abadi.
Li Qiye mengerutkan keningnya dan dengan riang berkata, mereka ingin memberi saya kaisar yang abadi harta sejati. Ketika Li Qiye menambahkan pandangannya, itu membuat Si Kong Tutian sangat ketakutan, tetapi ia masih mengingatkan Li Qiye, bangsawan muda, jangan pergi ke sekolah Harimau Hall. Mungkin itu tidak cukup kuat di mata Anda, tapi tanah leluhur mereka sangat tangguh. Ini adalah vena macan putih sangat kuat. Aku pernah mengklaim tempat itu adalah nada yang ganas. Pada saat ini, dia melanjutkan dengan ekspresi yang berubah, tapi ini bukan bagian terburuk tentang sekolah. Saya menyimpulkan ke sana ke tempat Dewa Harimau memulai segalanya. Ada 4 kuburan di sana, dan kuburan Dewa Harimau bukanlah salah satunya. Mereka sangat kuno dan memiliki aura tajam yang menembus langit. Saya percaya bahwa sekolah dapat mengerahkan kekuatan tak terkalahkan dari 4 kuburan yang tidak menyenangkan. Jika kuburan ini terungkap, mereka bahkan mungkin bisa membunuh paragon berbudi luhur. Saya pikir niat mereka jelas, mereka ingin membimbing Yang Nobel ke tempat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Chen Baojiao dan Li Xuangyan agak khawatir. Hall School Tiger memiliki keunggulan di rumah, jadi ini sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Qi Xiaodi juga khawatir, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Bolehkah kita meminta bantuan dari orang lain? Dia khawatir tentang kakek dan kakaknya, tetapi dia juga merawat Li Qiye. Tu kecil salah tentang hal ini. Li Qiye tersenyum berkata, saya pernah ke vena macan putih sebelumnya, dan saya juga melihat 4 kuburan yang tidak menyenangkan. Tidak ada yang perlu dipikirkan. Jika ini semua Tiger Hall School memiliki lengan baju, maka itu terlalu mengecewakan. 1. Li Qiye menemukan Little Tu, tetapi Tu juga berarti mencuri, jadi itu juga bisa menjadi pencuri kecil karena Tutian sama dengan mencuri surga. Pada titik ini, dia berpikir lagi. Untuk lebih spesifik, dia tidak hanya pergi ke tanah leluhur ini, dia juga mengetahui rahasianya yang sebenarnya. Nobel muda benar-benar ingin pergi. Si Kong Tutian bertanya, bagaimana kalau kami mencari lebih banyak ahli untuk ikut dengan kami, seperti Ice Feather Palace? Tidak perlu. Li Qiye tersenyum dan menatap Si Kong Tutian, apakah Anda pikir kerajaan kuno yang cemerlang terlibat, atau apakah itu Azure misterius kerajaan kuno? Haha, kerajaan kuno yang cemerlang ada di dalamnya karena sekolah Hall Harimau tidak bisa menangani situasi ini sendirian. Nobel muda memiliki 2 senjata kaisar. Tanpa senjata kaisar mereka sendiri, bagaimana mungkin sekolah berani melakukan ini? Meskipun mereka berusaha untuk merahasiakannya, tidak ada yang bisa disembunyikan selamanya di dunia ini. Saya mendengar pelindung binatang ilahi dari kerajaan kuno cemerlang masih hidup. Li Qiye kemudian dengan tenang berkata sambil memegang dagunya, aku ingin tahu apakah itu akan datang atau tidak. Kata-kata ini menakutkan kelompok Si Kong Tutian. Qi Xiaodi menulis dan bersyukur dengan takjub, apakah itu benar? Bagaimana jika Brilliance Divine Beast Protector benar-benar datang? Saya mendengar bahwa itu sebanding dengan pelindung ilahi dari Akademi Dao Surgawi. Mereka berdua tak terpisahkan. Jika itu benar-benar datang, maka masalah ini akan meningkat di luar kendali. Kulit kepala Si Kong Tutian kesemutan seolah-olah ditusuk oleh jarum dan jarum, benda tua itu pasti bukan abadi, juga bukan master legendaris. Menurut pendapat saya, ini benar-benar merupakan eksistensi dari level abadi. Keberadaan tingkat ini sangat kuat. Jika itu datang, maka usaha ini mungkin akan hancur sejak awal. Qi Xiaodi terperanjat. Meskipun dia ingin menyelamatkan keluarganya, dia juga tidak ingin Li Qiye jatuh dalam bahaya. Siapa bilang itu sudah dipasang? Saya lebih khawatir tentang. Li Qiye dengan acuh tak acuh tersenyum dan berkata, khawatir tentang apa? Chen Baojiao menyela dengan terburu-buru. Saya lebih khawatir bahwa Brilliance Divine Beast Protector tidak datang. Akan sangat membosankan jika keberadaan yang tak stabil seperti tidak datang. Segalanya akan jauh lebih menyenangkan dengan kehadirannya. Meskipun orang tua itu disebut binatang ilahi, garis keturunannya benar-benar bukan milik binatang ilahi yang nyata. Namun demikian, masih ada sedikit darah binatang ilahi dalam dirinya. Zat ini sangat bergizi. Dia agak tua sehingga panjang darah umurnya mungkin kurang, tetapi jika dia benar-benar datang, aku benar-benar ingin ciuman darah binatang buas. Li Qiye menjilat bibirnya saat dia menyelesaikan kalimat ini. Si Kong Tutian merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya.
Dia sudah ketakutan dengan kemungkinan munculnya pelindung binatang ilahi, tapi datangnya Li Qiye bahkan lebih menakutkan. Seolah-olah dia adalah pemburu dan Tiger Hall School adalah mangsa. Kami akan membayar kunjungan mereka. Li Qiye berkata dengan senyum lebar, sudah lama sejak saya sudah melihat acara akbar yang nyata. Saya harap itu tidak seperti serangan di akademi dengan hanya unding selama yang membosankan. Tentunya, beberapa keberadaan abadi yang terkubur di bawah tanah mungkin ingin keluar kali ini. 1. Hanya beberapa peringkat sehari-hari lagi, unding selama. Badai dahsyat akan datang, kan? Raja Mortal tidak bisa menahan diri untuk bertanya, sepertinya, kali ini, darah akan memenuhi sungai. Saya khawatir sekte akan hilang setelah badai ini. Tetapi untuk sekte mana yang akan jatuh, tidak ada yang bisa mengatakannya dengan pasti. Bersambung.